Tapi kalau kita belajar dari menganut dari konteks Ibrani, yang kita perlu pelajari salah satunya ini, kayak gitu. Karena ini akan jadi simpang siur dan akhirnya banyak perdebatan kalau kita nggak paham. Hari ini kan menjadi banyak Helen, Salva dengan mukanya berubah, jam scare kaget kan. Nah, tadi kok kalian mau tanya boleh ya ditaruh di chat dulu nanti baru tak baca ya, kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kalau kita nggak ngerti bagaimana baptisan itu seperti apa, akan muncul perdebatan-perdebatan yang baru. Contoh, baptisan air, percik. Kalau di Islam 2 kali gimana? Baptisan anak, baptisan bayi gimana? Kayak gitu kan. Kalau aku sudah dibaptis bayi gimana kondisi untuk baptisan berikutnya? Kok dulu pernah dibaptis tapi nggak sungguh-sungguh bagaimana? Kan jadi kontroversi terus ketika pindah dari satu aliran Katolik contohnya ke aliran Katolik itu aliran ya guys, bukan kalau kita tahu itu sebenarnya itu aliran, sekte lah kita ngomong gitulah. Satu bagian aliran gitu. Contoh kita pindah aliran yang di sini disebut agama ya, karena itu agama kayak gitu. Nah itu gimana? Kalau dipercik gimana? Kalau dipercik perlu dibaptis air lagi enggak? Gitu. Kalau gerejanya memaksa gimana? So, karena dari perdebatan. Kalau kita nggak ngerti konteks dan makna dari baptisan, baptisan akan menjadi mainan tahan nafas ketika kita nggak ngerti artinya, ya, gitu. Baptisan akan jadi main-main ketika kita nggak ngerti artinya. Baptisan akan jadi perdebatan ketika kita nggak tahu makna, dan baptisan akan menjadi salah satu faktor terbesar bahwa Kristen loginnya seperti itu. Bahkan Kristen bukan loginnya seperti itu. Login dari kekristenan bukan kayak gitu. Kayak gitu. Itu salah satunya. Itu akhirnya, ujungnya. Kayak gitu. Itu wisudanya. Kayak gitu. Nah, jadi seringkali orang berkaitan dengan apa? Misalnya baptisan itu mempengaruhi keselamatan. Kalau mau jadi Kristen harus dibaptis. Kalau nggak dibaptis bukan Kristen. Dan lain-lain. Makanya ini kan jadi perdebatan terus. Kita nggak ngerti soal konteksnya. Dan secara tidak langsung karena gereja juga kadang ada beberapa gereja yang belum mentranslatekan ini apa ya, mendistribusikan tentang ini, entah di youth, entah di apa, sehingga kita nggak ngerti sudah artinya baptisan kenapa. Kalau ditanya sudah dibaptis belum, sudah, tapi tahu kan, tahu, pokoknya tahunya karena dibaptis ya karena aku percaya untuk masuk surga. Ada di salah satu gereja yang kalau apa baptisan itu kayak antri sembako kayak gitu. Jadi kayak dibaptisnya masalnya itu benar-benar kayak beda beberapa langkah diturupin sampai pendetanya duduk ini nggak mengucilkan enggak ya, maksudnya nggak mengucilkan kesebuah enggak, itu benar semua nggak ada yang salah ya, asal dalam nama Yesus saja kayak gitu kan, dalam nama Putra dan Roh Kudus gitu kan, yang itu yang lebih penting bukan. Nah tapi duduk di kursi kondangan itu, nah terus tangannya ngelupin gitu kayak gini gitu. Jadi kayak kadang nggak tahu maknanya gitu. Ada lagi dari perdebatan, kok dicelupin atas ke bawah atau ditenggelamin begini. Nah, jadi perdebatan lagi. Gereja yang ono, begono, gereja begini, begono. Kayak gitu. Nah, kita harus tahu dulu makna dari baptisan itu sendiri. Kayak gitu. Aku nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi kita ikuti alur dari Roh Kudus mau berbicara kemana ya. Gitu. Jadi kalau kita tahu dari baptisan gitu ya, hari ini kita nanya, kok yang benar yang mana? Wah, yang benar yang mana? Ya gitu. Menurut kalian baptis selam atau percik? Nah, kita menjadi pertanyaan. Ayo di chat aja biar nggak terlalu ribut. Siapa lagi nih? Kok banyak garis ini? Aku bingung. Siapa? Percik atau selam? Waduh, itu gue ini. Pohon itu besar guys, gak tau apa cara ngilangin ini. Pohon gue gede. Percik atau selam? Dan kasih alasan di kita ya. Kenapa? Ini biar aku tahu seberapa kali ini sudah paham. Gak usah paham, gak usah. Selesai kita. Puji Tuhan. Teburin sah enggak?
Kabur. Jadi apa? Yangin jadinya. Oke. Diselam atau dipercik? Oh, bahasanya selam. Terus yang lain. Udah main bocor-bocor dengan bahasa asli dong. Selam sih harusnya. Ada kata harusnya. Guys, diselam nggak sih? Oke. Terus satu lagi, satu atau dua lagi ayo. Ayo berpendapat guys, jadi aku ngerti. Kau udah ngerti, ya sudah selesai. Wow, wow, wow. Ini sing Inggris sing mana sih? Ah, ngerti. Aku tak minum sih lah. Nggak ada yang mau berpendapat lagi. Ini fonku kuat ya. Kayak AI AI punya. Karena Cuci mungkin Cuci, ayo Cuci, terakhir Cuci penutup. Kok malu-malu kucing kamu? Jangan malu-malu badak. Ayo. Selanggo. Alasannya dikit aja. Waduh, nyari masalah, udah diberhenti kurang ajar. Tuhan tolong catat. Oke, jadi ya, jadi jawabannya di belakang ya. Oke, simbolis dikubur tadi bangkit. Oke, dikasih tanah juga, dikasih kembang-kembang gitu. Jadi air dikasih kembang bawang merah ya. Oke, gak apa-apa. Tak tanggung semua. Nanti kita belajar ya. Jawabannya kan muncul-muncul sendiri. Oke, dulu. Nah, jadi di perjanjian sebenarnya waktu kita ngomong tentang air dan air itu juga ngomong tentang kehidupan. Itu lambang kehidupan juga. Oke. Nah, di zaman perjanjian Nabi terakhir di perjanjian kitab aduh kok gagap sekali mulut saya. Tunggu guys. Nah, mana Alkitabku ya? Oh, dari sini. Maaf guys. Nah, kitab terakhir dari perjanjian lama ya teman teman, yang paling terakhir ya, sampai di titik Matius itu sekitar 350 tahun kurang lebih. Dan itu Tuhan silent kayak gitu. Nah, Tuhan silent, Tuhan enggak kirim nabi, Tuhan enggak berbicara. Ngeri nggak tuh? Aduh ya udah, ya pada umumnya aja. Berdosa ya berdosa, enggak ya enggak gitu ya. Nah, sampai di mana Tuhan ketika Yesus harus turun, ada satu nabi yang Tuhan kirim untuk jadi pembuka jalan. Kayak gitu. Makanya disebut itu biasanya intinya gini, membuka jalan di padang gurun kayak gitu. Nah, yaitu namanya kalian jangan ngerti ya, Yohanes Pembaptis. Kayak gitu. Jadi Yohanes Pembaptis ini disuruh tanda kutip suruh Tuhan untuk saya bukan suruh Tuhan sih, memang sudah ditentukan untuk menjadi kayak gitu, pembuka jalan dari Yesus itu sendiri. Nah, dia dia itu memperingatkan dulu ke apa namanya ke jemaat di sana dan orang sekitar masyarakat di sana bahwa ayo kerajaan Allah sudah dekat. Tapi nggak sampai sana, dibaptislah dengan baptisan pertobatan. Gitu. Oke, kita baca di Matius 3 ayat 11. Ya, Matius 3 ayat 11. Kok gini-gini ingat satu. Skip. Oke, gak ada yang tahu ya. Oke. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nah, stop di situ ya. Stop di situ. Markus 3, ada enggak ya? Ya. Nah, Markus 3 ayat 11 ini, aku membaptis kamu dengan air. Kata membaptis, itu baptize. Atau bisa ngomong baptism. Kayak gitu beberapa ada baptism. Bahasa aslinya baptizo. Kayak gitu. Nah,
baptizo ini bukan selamnya, tapi caranya kayak gitu. Makanya dia ngomong air gitu kan, dengan cara apa kayak gitu. Nah, dimunculin lagi ayatnya, tolong. Nah, capek juga ya. Oke, kalau kayak gini tuh suka tapi capek ya. Oke, ngomongnya panjang loh. Baptizo itu sebenarnya arti kata dari baptizo itu artinya ditelupkan, ditenggelamkan, diselamkan, kayak gitu, dimasukkan ke dalam air gitu. Sorry, dimasukkan ke dalam. Ini kayak gitu. Nah, masih banyak sih, tergantung peletakannya kayak gitu ya, tergantung vokal atau apakah. Jadi aku membaptis kamu, aku membaptizo, ya aku baptizo. Jadi tapi sebenarnya artinya baptizo kayak gitu. Tapi kalau di sini, kalau di Inggris tuh pakai baptize kayak gitu. Nah, karena apa dia apa namanya? Kamu dengan air sebagai tanda pertobatan kayak gitu. Nah, nanti tetapi ia akan datang kemudian hari padaku lebih berkuasa daripada aku dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kayak gitu. Nah, jadi maksudnya um, di sini Yohanes berkata bahwa ya nanti ada lagi yang akan membaptis gitu loh dengan baptis Roh Kudus kayak gitu. Tapi hari ini Yohanes ngomong bahwa kita pakai selam gitu. Tapi kenapa percik? Kayak gitu. Ada kok kenapa harus percik gitu? Ada beberapa versi sih, tapi sebenarnya ada tanda kutip tradisi yang akhirnya di King James itu nggak boleh diubah kayak gitu. Karena sudah terlanjur percik kayak gitu. Dan dipaksa nggak boleh diubah kayak gitu. Jadi di pressure itu nggak diubah kayak gitu. Jadi itu tradisi yang akhirnya kan sudah berjalan terus akhirnya nggak direvisi kayak gitu ibaratnya. Nah itu sejarah kalian bisa baca kayak gitu. Tapi nanti kita bahas kedua-duanya gimana. Kenapa sampai sekarang masih ada yang percik kayak gitu ya. Nah terus kita coba lihat lagi Markus 1 ayat 4. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ngomong tentang pertobatan. Jelas untuk menjadi orang baik. Kayak gitu. Bertobat aja. Just bertobat. Jadi orang baik, orang benar. Udah gitu aja. Terakhir, Lukas 3 ayat 3. Ini kita kutip di 3 kitab Injil ya. Kita lihat di Injil gimana. Jadi kita lihat maksudnya ini aku memberikan beberapa versi buat kalian biar kalian ngerti ya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, benar ya? Oh ya benar. Dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kayak gitu. Nah, jadi ini pertobatan yang baptisan yang pertama yang dibilang baptisan sementara. Gitu. Sebelum Yesus turun. Gitu. Oke. Nah, terus akhirnya sekarang ada yang namanya baptisan air kayak gitu. Nah, baptisan air ini yang kita ketahui, tapi di sini nggak pakai percik. Yang kita percaya nggak detik ini adalah baptizo, yang sudah yang benar, baptisan kayak gitu. Yang artinya ditenggelamkan. Mau kamu caranya gimana terserah kamu, kayak gitu. Caranya apapun terserah. Ada yang atas ke bawah, ada yang ditenggelamkan seperti ini, gitu. Itu tidak problem karena Tuhan sendiri nggak pernah nentuin gerak-gerakannya kayak gitu. Yang penting adalah dibaptis atas nama siapa kayak gitu, atas nama Joce kah kayak gitu, atas nama Feli, atas nama Denny, atau nama siapa, itu yang lebih penting kayak gitu. Imannya kemana, itu yang lebih penting. Kita baca dulu Markus 16 ayat 15 sampai 16. Dan baptisan ini yang diminta sama Yesus, bukan baptisan pertobatan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Next.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Loh, berarti baptisan ini menyelamatkan. Wah, jadi faktor utama nih. Kalau nggak dibaptis, aku nggak masuk surga dong. Agak selamat kan gitu. Kita baca lagi coba. Matius 28 ayat 19. Ini dua amanat agung yang kita baca ya. Udah ya? Matius 28 ayat 19. Oke, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, yang diminta di sini ya baptizo, kayak gitu. Yang diminta adalah ya baptis sama mereka, kayak gitu. Jadi hari ini yang diminta adalah baptisan air itu sendiri, kayak gitu, bukan baptisan pertobatan, kayak gitu. Nah, terus yang kalau yang percik gimana kok? Nah, kita harus tahu dulu kalau apa namanya. Nah, aku bukan jadi itu kan gue hilang. Bentar, ralat. Bentar. Hilang catatan gue, guys. Bentar. Catatan gue hilang. Hmm, oke. Jadi yang dipakai itu baptizo, bukan rantizo kayak gitu. Itu dua hal yang berbeda kayak gitu. Yang satunya percik, itu cara dipakai, nggak ada malah di kamus. Yang selalu dipakai adalah baptism. Baptism itu sebenarnya baptizo kayak gitu. Jadi nggak ada percik sama sekali. Dari sini nggak ada percikan kayak gitu. Selalu ngomongnya, karena jangan sampai kita ngomong dengan air itu seperti ya kita dengan air dipercik gini, bukan kayak gitu. Dengan air ya artinya ya medianya air kayak gitu gitu. Nah terus tapi gimana kok? Terus kata Nikoku juga nggak mempengaruhi keselamatan kayak gitu. Sedangkan kita baca yang dibaptis akan diselamatkan. Nah kita harus tahu konteksnya dulu bahwa makna dari baptisan itu nggak saya pernah disebutin juga tadi. Kita mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Iman kita menyatakan bahwa aku percaya Yesus mati di kayu salib, menebus segala dosa-dosaku, menebus aku yang lama, dan ketika aku bangkit bersama dengan Kristus. Gitu. Itu iman dari kita dibaptis. Dan Tuhan tahu semua kutuk dan semua jadi tanggung kayak gitu. Sedang ngerti bahwa kita ini kita juga sebagai deklarasi keluar. Oke. Kalau kita ingat Roma 9 Roma 10 ayat 9 sampai 10 kalau kita ingat ya. Mengakulah dengan mulutmu dan hatimu. Ya apa cara kita mengaku? Salah satunya baptisan. Jadi baptisan ini jadi wisuda. Bukan cara cuma login doang. Kayak gitu. Seringkali orang ngomong ya baptisan. Kalian ya apa cak? Kalian apa nggak jadi Kristen kalau kalian nyelup di kolam renang ayo? Apa kalian nggak pernah dicelupin sama orang ini? Masa kalian jadi Kristen? Coba lah kita berpikir kalau kita hari ini cuma ngomong teknis coba ya misalkan dalam satu kolam renang kadang ada beberapa pendeta yang menggunakan kolam renang tapi sebelum jam buka biasanya kayak gitu bayangin atau ngomonglah memang dia lagi nekat gitu ya udah jam buka terus dia baptis orang gitu atau dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus terus ada yang ikut nyelam belok nyelam gini masa dia kebaptis juga ayo kan bukan gitu tuh. Siapa yang dibaptis? Siapa yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mati mati dan bangkit dari ketiga. Itu yang dibaptis. Yes. Kayak gitu. Makanya gayanya biasanya begini. Kayak gitu. Yesus contohkan. Kayak gitu. Oke. Jadi kenapa kita hari ini baptis selam? Karena yang paling penting, faktor yang paling penting, kita meneladani apa yang Yesus mau. Dan Yesus lakukan. Kenapa kita tetap selam?
kayak gitu. Dan baptisan kenapa itu tetap penting? Itu deklarasi, kayak gitu. Makanya Tuhan Yohanes kan ngomong, aku lu gak layak buka kasutmu, kayak gitu kan. Yesus berkata apa? Lakukanlah, intinya lakukanlah biar firman Tuhan ini terjadi, kayak gitu loh. Jadi lakukanlah sesuai dengan apa yang firman Tuhan tulis. Kalau mau baptis ya aku baptis, kayak gitu loh, kayak gitu. Aku pun ikuti. Lalu sekarang kalau kita batalkan baptisan, nggak mungkin dong, salah. Pak hari ini kita ganti, kalau kita ganti caranya susah juga. Maksud kita percik, sedangkan Yesus sendiri selam, kayak gitu. Kan jadi aneh kan, jadi pertanyaan bukan? Ya menurutku lebih gak sopan kok Yesus dipercik ya Bun. Sama Yohanes itu lebih gak sopan lagi gak sih? Ya gitu, bayangin ya, Yesus ini gitu. Terus begini dah. Begini terus dingin. Nih, terus lebih gak sopan ya. Kayak gitu ya. Nah, bercanda itu cuma bercanda saya. Nah, maksudnya bagaimana? Itu penting. Jadi makna dari baptisan itu bukan kamu masuk mendapat keselamatan, bukan. 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 Jadi nggak ada hubungan dengan keselamatan, nggak ada. Kayak gitu. Kristen itu artinya Kristus, pengikut Kristus. Kayak gitu. Itu ejekan untuk Paulus atau Petrus, aku lupa. Kayak gitu. Jadi Yesus sendiri nggak pernah ngomong bahwa Kristus kayak bahwa kamu ini Kristus gitu, kamu adalah Kristus. Ayo silakan kamu anut agamaku namanya Kristen, enggak, kayak gitu. Karena Kristus kan, pengikut Kristus disebutnya Kristus, kayak gitu. Untuk Kristen, kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah, misalnya kalian masih agama lain contoh nih, sekalian percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, kalian sudah Kristen, sudah, kayak gitu, sudah. Tapi wisudanya dengan baptisan. Aku deklarasi sekarang aku jadi pengikut Kristus sebetulnya ke semua orang yang melihat dan semua yang mungkin lihat sosmed, lewat live, lihat apa terserah ya, kayak gitu. Itu menunjukkan deklarasimu Roma 10 ayat 9 sampai 10. Jadi itu momen deklarasi, makanya dibilangnya aku ngomong itu wisuda. Jadi nggak menyelamatkan. Loh, kenapa? Ya kita nggak tahu loh. Hari ini Yesus berkata apa ketika apa namanya? Apa sih perempuan? Nah, ketika ada penjahat di sebelahnya, hari ini Tuhan berkata nggak? Ayo kamu turun dulu nak dibaptis, terus kamu balik ke Firdaus. Enggak, Tuhan berkata hari ini juga. Gitu. Banyak orang itu penjahat Kristen dan lain-lain. Ya kalau ya baptisan nggak nyelamatin juga toh, dia sudah berbuat jahat kok, gitu loh. Ada bilang dosanya kita diampuni ketika kita baptisan kayak gitu. Toh ya akhirnya kita masih berdosa lagi, kayak gitu. Jadi baptisan itu ngomong tentang ya memang kita diampuni ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru dan plus kita deklarasi kayak gitu. Tapi itu bukan tentang bagaimana itu menyelamatkan atau tidak. Tapi tetap dilakuin, harus. Itu sebagai tanda kita menjadi satu tubuh sama Kristus. Ada ayatnya, nggak usah tak baca ya, kayak gitu. Jadi soalnya banyak ya, gitu. Jadi itu cara dimana kita menjadi satu tubuh dan kita dicatat namanya di kitab kehidupan. Kita menjadi warga itu ibaratnya kita deklarasi. Tapi kalau misalnya dia meninggal dan akhirnya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan belum dibaptis, ya Alkitab mencatat ketika kamu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, Tuhan akan memberikan kehidupan kekal. Tapi jauh lebih baik ketika kita berani deklarasi, gitu. Jangan pakai cara arjen terus. Apa bedanya kalau kita aku udah percaya Yesus tapi nggak mau dibaptis dengan tidak ada alasan yang benar, ya itu sama aja kita menyangkal Tuhan. Karena kita nggak mau deklarasi di banyak orang, tidak ada bedanya, kayak gitu loh. Ya kamu dibaptis kan takut ketahuan si X, takut ketahuan si Y, lah kan tidak ada bedanya kamu menyangkal Tuhan, tidak ada bedanya. Kecuali memang orang tua mungkin belum setuju masih berdebat alot, ya silakan terus berdebat terus. Gitu. Atau mau memang harus baptis diam-diam dulu sambil dikasih tahu, ya gak apa-apa. Gitu. Tapi jauh lebih baik untuk dibaptis.
Kalau ibaratnya kalau misalnya memang apa namanya? Kalau misalnya nggak sengaja kesandung, ya jatuh ya wis mau ya apa gitu kan. Tapi kok udah tahu, Pak, sudah tahu bahwa ini bakal kesandung terus kamu sandungin, ya itu kan salahmu kok. Nah kayak gitu. Kalau memang kita mati, mati nggak ada yang tahu. Ya udah, mau ya apa? Masuk mau dibaptis, mak. Wis mati dibaptis, kronis hilang, kita baptis. Apa sih mau dibaptis? Kayak gitu loh. Dari kolom darah namanya kayak gitu kan. Nah, Islam lagi kayak gitu. Gak bisa. Apa yang mau dibaptis kayak gitu loh. Ya udah, tapi kalau sudah ada kesempatan di depan mata untuk kita mengakui Yesus Kristus dan mendeklarasi aku ikut Kristus right now. Aku udah tinggalkan agamaku yang sebelumnya. Aku tinggalkan agama itu masuk Kristen loh ya. Agamaku yang sebelumnya. Maksudnya kayak bagaimana kamu benar-benar menjadi uh, pribadi yang mengakui kesalahanmu, mengakui bahwa kamu mau tinggalkan cara hidupmu yang lama, menjadi pengikut Kristus yang benar-benar kayak gitu. Itu artinya kan baptisan. Ya, baptisan, sorry. Jadi hari ini kalau aku kok ragu ya. Aku kemarin nggak ngerti kenapa aku dibaptis karena di KKR, karena cuman kepancing emosi. Soalnya emosi kan nggak marah ya. Maksudnya menggebu-gebu aja. Kalian nggak percaya, kalian nggak mau benar-benar jadi pengikut Kristus yang benar, nggak mengakui Yesus Kristus, masih ragu-ragu, terus nggak mau hidup benar, baptis ulang nggak apa-apa. Kayak gitu. Karena yang lebih penting adalah maknanya, bukan caranya. Nggak pernah Tuhan berkata baptisan itu bilang 2 kali itu dosa. Kok aku nggak pernah lihat ayatnya selama aku baca Alkitab ya. Sorry ya, maksudnya aku sudah habisin Alkitab, aku nggak pernah kelihatan ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Dosa 3 kali itu dosa. Aku nggak pernah kelihatan ya. Kayak gitu. 4 kali itu dosa. Kayak gitu. Selama aku baca Alkitab belum terlihat bahwa kalau kamu baptis berkali-kali, 3 kali, 6 kali, 7 kali itu dosa. Kecuali motivasinya bermain-main. Gitu. Jadi yang lebih, makanya aku bilang yang lebih penting adalah imanmu kamu taruh mana. Ya kayak tadi, contoh ada yang baptis, terus orangnya ketebur. Kayak bayangin misalnya, ini kan biasanya kalau kalian tahu ya, kayak ada yang nonton kan, biasanya kan ada yang nonton kan. Nah, bayangin tiba-tiba pas baptis ikut nyebur, masa dibaptis 2 kali. Gitu. Jadi kita jangan terlalu taruh sakramen. Meskipun aku nggak ngomong bahwa sakramen itu salah, tapi kita jangan taruh metode atau cara. Gitu. Jadi kalau hari ini kita berkata bahwa kalian belum dibaptis, ngapain ditunda? Baptisan itu bukan tanda akhir, tapi tanda awal. Karena dari baptisan itu akan membuka spiritual journey-nya kita yang lebih luas. Jadi tetap penting dan sangat penting. Karena kita sudah deklarasi. Sekarang aku nggak lagi mengikuti yang lain kayak gitu. Aku cuma mengikuti Kristus kayak gitu. Kalau dari agama lain berarti aku sudah benar-benar fix meninggalkan dan sudah deklarasi. Kayak gitu, bukan berkamuflase, ngerti nggak sih, Kristen tapi berkamuflase dengan agama sebelah, itu bukan gitu, aku benar-benar fix meninggalkan, jadi ngomongnya itu deklarasi, kayak gitu. Dari situlah terbuka nanti apa baptisan Roh Kudus, nanti pengalaman-pengalaman supernatural dengan Tuhan dan lain-lain kayak gitu. Jadi penting baptisan itu. Dan terus bagaimana aku kalau misalnya aku tuh ternyata di gereja itu disuruh baptis ulang karena baptisan yang kemarin itu dipertik kok. Dan kalau gereja meminta silakan baptis ulang nggak apa-apa. Seringkali kita terlalu mikir cara kan. Kalau hari ini memang itu syarat dan kamu pindah misalnya sorry dari gereja-gereja yang masih sakramen ya, kayak HKBP, kayak yang masih percik-percik ya, ada beberapa yang percik, aku lupa. Ada yang Islam, ada yang percik ya, aku lupa. Ada beberapa gereja masih di percik, aku lupa HKBP itu gimana. Tapi kalau ada yang sakramen-sakramen kayak contohnya sakramen apa? CD, ya HKBP ada CD ya, ikuti kayak gitu. Jangan mentang-mentang tahu Alkitab, terus akhirnya aku nggak mau CD. Pastor, waduh, CD itu kayak pelatihan gitu lah. Ibaratnya kayak ada kelasnya dulu setahun gitu, kalau nggak salah. Aku nggak mau, kata Alkitab bisa dibaptis kapanpun. Betul, benar. Tapi gereja selalu punya pelayanan mereka sendiri, caranya, tata cara mereka sendiri. Ya, jadi di gereja kalian ikuti caranya, kayak gitu. Asal nggak melenceng dari firman aja benar, kayak gitu loh. Tapi kalau kita percaya nggak, jadi gini, kapanpun kita bisa dibaptis. Ketika kita mau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan meninggalkan semua yang lama, mau serius hidup untuk Tuhan, silakan baptis langsung. Kenapa kok bisa bilang gitu? Ya kita ngomong sida-sida.
Filipus langsung baptis, gak ada air baptis. Itu pun karena kelihatan, ada air gitu. Ayo baptis yuk gitu. Tuh, setelah diterangkan Injil, akhirnya apa? Baptis. Ya udah, masuk nunggu. Ayo sih di dulu ya nak. Kayak gitu, masuk gitu. Gak bisa kan? Kayak gitu. Atau program gereja dulu ya, nah ada beberapa dari program gereja memang ada. Nggak gini toh, kayak gitu. Ada kelasnya memang, kayak gitu. Nah, tapi hari ini kita nggak ngomong tentang itu ya, kita nggak menjelekkan tentang itu. Itu program yang bagus. Aku bilang, itu juga program yang bagus kok. Kayak gitu. Tapi hari ini kita percaya bahwa kita bisa dibaptis kapanpun. Kayak gitu. Jadi aku harap kepada kalian kita harus tahu imannya dulu. Baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan cuma just wisuda, tapi juga penting. Itu tanda, itu langkah iman kita. Kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita lewati dengan sengaja, ya kita nggak ada bedanya dengan menyangkal Tuhan. Bagiku kayak gitu. Karena itu wisudanya sih. Ibaratnya kamu mau skripsi selesai tapi kamu nggak wisuda, ya mau nggak? Kayak gitu. Feli mau nggak wisuda? Bukankah itu nggak menentukan kamu lulus nggak lulus? Kayak gitu. Kamu udah lulus loh, nggak wisuda pun bisa loh. Pasti nggak mau. Karena itu deklarasi. Aku selesai menjadi mahasiswa. Kayak gitu. Sama. Aku juga deklarasi, bukan penting nggak penting, baptisan penting bagi kita jadi penting kan, itu kan deklarasi kita, kayak gitu. Itu hari terhappy-nya kita. Kalau ibaratnya kayak pernikahan lo bisa di gereja toh, ya di gereja toh ya bisa, kayak gitu. Mama aku sampai bilang, "Le kamu nggak punya," misalnya gini, orang mama bilang, "Is gak usah muluk-muluk lah, gak usah utang-utangan nih, pengen nikah dan lain-lain. Terus kamu ke gereja bisa catatan sipil, bawa notaris sudah beres, pulang langsung bermain sana." Kayak gitu, gak usah pesta-pestaan gitu bisa katanya. Maksudnya ngerti gak sih bahwa sebenarnya kayak pernikahan gak usah pakai resepsi, tapi kenapa harus pakai resepsi? Karena pengen mewisudakan gitu ibaratnya, pengen mendeklarasi, "Ya aku nikah weh, saya gak jomblo," gitu kan. Nah, kalau enggak kejadian, itu satu saudaraku tuh, ya ini aku nggak boleh menjelekan, cuma sih ada satu saudaraku lah, ini nggak menjelekan ya guys, kayak apa? Tiba-tiba dari nikah, udah punya anak, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu, udah pernah punya anak, semua langsung kebingungan, itu sahabat dulu di atau apa, kayak gitu. Ngerti nggak sih? Kan aneh tuh ya jadinya ya, ketika kita nggak ada deklarasi ya, kok udah murmur serumah. Nah, biasanya kok ada ibu-ibu julid, nah ketemu lihat, berdua terus nih, Bu Siti, nah begitu tuh. Dia mulutnya gini, gitu, berarti kayak gitu. Bu, lihatin tuh Bu. Nah, kalau nyapa di baru gini, halo, gitu. Itu bocah orang-orang kayak gitu tuh. Ngerti nggak maksudnya? Bagaimana ketika deklarasi itu juga penting, tindakan iman, kayak gitu loh. Aneh, jadi ini ketika kita tanda kutip mungkin apalagi beda agama ya, ini nggak menjelekkan kan maksudnya, ketika kalian menggunakan atribut segala agama terus tiba-tiba pindah nggak pakai, tapi kalian nggak deklarasi, sulit juga kayak gitu loh. Kecuali KTP ini kalian ya nggak apa-apa, KTP kan sulit ya rubahnya ya. Belum lagi kalau PNS-nya ngamuk-ngamuk sih. Aku dulu pas ngurus KTP tuh ngamuk-ngamuk, tuh isinya taruh sini foto melek kan sipit ya bun, kayak gitu susah kayak begini-begini gitu. Oke, pengen tak gini itu nggak boleh gitu kan, kan ada yang kayak scan mata gitu lah, aku lupa pokoknya. Nah, zamanku kapan ya, 4 tahun lalu, 4 sampai 5 tahun lalu, haleluya ya. Sampai mana aku tadi kok ngomong kesini ya Tuhan kok. Jadi baptisan itu tidak menyelamatkan, intinya bagaimana kita benar-benar menjadi pengikut Kristus. Ketika kalian belum yakin dan itu, silakan baptis ulang, nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi kok ibaratnya kalian kok masalahnya tak bilang gini ya, misalnya Feli tak celupin, nggak usah dibaptis, ya gitu. Ada Pak, aku dulu tuh ya, pas aku nyelem gitu ya, masuk gitu, kepalaku ditahan Pak, kayak gitu, gitu loh. Dulu aku renang guys, percayalah aku dulu tuh renang guys, bentar lah, percaya aku dulu tuh les renang guys, percaya please percaya, meskipun badanku nggak menunjukkan, tapi aku les renang dulu guys ya. Dia tahu guys yang namanya kayak apa namanya, kolam renang Manyar, tahu guys, saya di sana panas-panasan tahu guys, kayak gitu loh, saya tahu.
gitu loh. Meskipun cuma kita gaya kura-kura tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kalau ada tsunami bisa renang gitu loh, kayak gitu. Kayak gitu loh. Kayaknya udah mati kena ketusuk sih. Nah, jadi kayak oke, bagaimana terus tsunami datang sekarang, oh iya gitu. Nah, jadi maksudnya bagaimana bagaimana konteksnya kayak gitu, bahwa jangan sampai semua metode dijadikan. Yang lebih penting bagaimana ketika kamu dibaptis. Ketika kamu punya iman pengen dibaptis, itu lebih penting. Percuma kan celupin air 3 kali 4 kali, percuma. Itu nggak menyelamatkan apa-apa. Kayak gitu. Jadi ketika misalnya kalian punya surat kalian hilang, contoh surat bagus kalian hilang dan memang database-nya nggak ada, terus gimana kok? Kayak gitu. Ya baptis ulang. Kenapa ya? Oh, deklarasi masa kalian nggak harus, coba kalian bayangin, masa kalian boleh nggak ngomong aku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, sudah sekali loh kapan hari, ayo, masa gitu, kenapa sih gitu loh. Kadang orang menjunjung tinggi sebuah sakramen bakalan Tuhan nggak pernah tulis kayak gitu. Sorry, menjunjung tinggi metode tanpa Tuhan tulis itu secara spesifik. Kok sakramennya penting ya, metodenya yang salah kayak gitu. Maksudnya kok sampai membatasi menambah sebuah aturan. Tapi tentu kita menghormati semua gereja ya, kayak gitu. Tentu itu juga kita harus hormati. Makanya ada bilang silakan baptis lagi silakan, enggak apa-apa. Kenapa sih gitu? Ya ibaratnya aku tanya, jadi kamu Kristen enggak? Aku udah jawab deh tadi. Ada temen kan nanya, enggak boleh jawab lagi, berdosa nanti, masa kayak gitu. Kok orang-orang ngerti sih sih? Aku udah jawabin tadi, di agama aku nggak boleh ngomong lagi gitu. Akhirnya nggak debat, ya gitu ya. Nah tapi maksudnya intinya itu ya, bagaimana ketika baptisan itu tidak menyelamatkan tapi sangat penting karena kita menjadi satu tubuh, menjadi bagian dari kerajaan Allah, warga negara kerajaan Allah, ngerti ya. Jadi aku berharap, dan itu bagian dari misinya kita. Kita akan membawa 300 orang dibaptis, baru pecah telur sekali. Hidupan aku telat ikut baptisannya kayak gitu. Jadi kayak bagaimana 300 ini akan kita tempuh terus kayak gitu. Misinya kita ketika kita ketemu dengan orang yang belum dibaptis, kita arahkan di gereja mereka, kita datang di ibadah mereka, sampai mereka dibaptis kita foto sebagai deklarasi juga bahwa ini misinya kita 300 orang, kurang 299 orang. Masih kurang segitu banyak kayak gitu. Kita perlu bergerak cepat kayak gitu. Jadi kalau hari ini kita ngomong loh, kok ada yang apa namanya, ada beberapa itu ya kok saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi juga ada nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Itu masalahin kok. Kok tolong kok. Aku jadi hajin. Ya apa ya kok kayak gitu. Nah ada beberapa ayat ya memang, contoh ya kita buka ya. Kita buka dulu bentar aku buka contohnya dulu. Mana ya? Soalnya belum tak tulis secara lengkap ya, jadi aku harus nyonteknya rada banyak. Contekanku, kayak gitu. Nah, jadi kita buka di lupa aku buka di mana tadi ya. Aduh. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Wih, kok Doraemon nih. Siap benar lah ya, benar guys. Oh ya benar. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan kamu masing-masing memberimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu lah janji itu, dan bagi anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kayak gitu. Jadi tentunya ketika baptisan itu kita deklarasi baptis, semua terbuka. Ibaratnya gitu. Karena kita benar-benar sudah deklarasi. Kayak gitu. Tapi ya bukan berarti kalau kalian baru percaya Yesus Kristus kayak aku masih baru separuh. Ya enggak juga. Karena aku bilang itu deklarasi doang. Kayak gitu loh. Gitu kan. Nah jadi kita ngomong dalam ini, kalau hari ini makanya kita di highlight juga kan. Dibaptis dalam nama Yesus. Kayak gitu. Nah jadi maksudnya ini ngomong tentang baptisan Kristen. Gitu ya. Baptisan air. Gitu. Maksudnya dikasih spesifik. Dan sebenarnya
Kan maksudnya kalau kita mau baca ayat sendiri ya, bahwa Bapa sendiri yang menjunjung tinggi. Kayak gitu. Tuhan yang memberikan kuasa atas nama Yesus itu sendiri kan. Kayak gitu. Jadi memang gak apa-apa kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus, itu okay. Tapi memang ada yang gak terima, ya it's okay. Tidak akan yang namanya tidak menyelamatkan, karena itu cuma baptism. Yang paling penting jadilah segala bangsa muridku. Ya apa caranya dibaptis? Setelah dibaptis apa? Ajarlah semua aku perintahkan kepadamu. Dan aku menyertai akhir zaman. Ini apa cara akhir apa dia Yesus menyertai hingga akhir zaman? Roh Kudus. Makanya dibilang Markus apa? Ya caranya gimana? Ya diperlengkapi dengan kuasanya Roh Kudus. Jadi amanat agung ini lengkap. Kayak gitu sebenarnya. Jadi yang paling penting bagaimana kita menjadikan murid. Kalau kita cuma dibaptis doang dengan asal-asalan, ya ya aku percaya bahwa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus, ya nggak apa-apa. Itu juga nggak melanggar firman. Kayak gitu loh. Bukan kita menambah, ya otak kan cuma kita ngomong dalam nama Yesus juga tiga-tiganya kena juga toh. Kayak gitu. Dan itu Bapak sendiri yang meninggikan nama itu. Kayak gitu. Ngerti ya? Ini kita panjang ini. Jadi nggak perlu juga kita bahas. Tapi yang paling penting adalah, nah sekarang kok percik gimana? Nah, percik sama selam. Ya, terakhir sebelum kita masuk ke Roh Kudus. Nah, kalau yang apa kok? Nah, dua-duanya ini tidak menyelamatkan juga. Gitu. Jadi kalian mau dibaptis percik terus kalian meninggal, ya kalian tetap masuk surga. Kalian mau dibaptis selam, masuk surga. Tapi pertanyaannya adalah, kalian sanggup yang mana? Atau kalian nggak sanggup dua-duanya, langsung keburu mati gitu, keburu mati, keburu lock out dari dunia ini, kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Karena menyelamatkan kita percaya Yesus, gitu. Makanya dari baptis cuma di kolam, ada di tong malah ya, ada di tong dirigen itu loh, yang besar itu yang warna biru. Nah, nggak apa-apa, nggak menyelamatkan. Mau kita dimanapun ya nggak menyelamatkan. Jadi kalau hari ini kita mau dipercik, dibaptis selam, nggak menyelamatkan semua. Tapi tetap kita mengikuti teladan Yesus, karena yang pertama kita dibaptis karena itu yang Tuhan mau. Kenapa? Yang kedua kita dibaptis dengan cara selam karena kita ngikutin apa yang Tuhan lakukan. Kayak gitu. Jadi hari ini kalau misalnya contoh, ini udah sering ya ketika aku cerita tentang baptisan ini. Pastorku tuh ngelayani satu orang kayak gitu. Sudah tua. Kayak gitu. Kembali lagi kita udah pernah cerita sih. Bagaimana orang yang sudah pakai alat dibaptis selam. Kayak gitu. Itu gak make sense dong. Kok hari ini kita tunjuk satu metode. Kalau nenek-nenek itu jalannya begini-begini, tangannya begini-begini, geter-geter gini ya, kayak terima penuh Roh Kudus begini-begini, dibaptis selam, air dingin, apa yang lur, pulangnya begini loh pulangnya. Aduh, ngerti? Jadi nggak masuk akal. Baptisan jadi baptisan sandungan. Jangan menjunjung tinggi Tuhan sediakan, tenang. Dia Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Wapa nih, kayak gitu loh. Kayak gitu konsepnya itu mencobai Tuhan namanya. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu maknanya, esensinya dari baptisan. Gitu. Bukan tentang cara membaptisnya, tapi esensi dari baptisannya. Makanya sampai Quran itu pernah sampai 6 kali dibaptis. 4 atau 6 kali dibaptis gitu. Ada yang suratnya hilang, ada yang dia di KKR, kayak gitu. Jadi apa hubungannya? Baptis tidak menyelamatkan. Siswa Yesus pun nggak perlu dibaptis. Maksudnya kalau kita ngomong hari ini ya Tuhan mau tahu, tapi harusnya dicatat di Alkitab. Tuhan tanya, udah dibaptis belum? Kalau Tuhan pengen menerapkan baptisan loh ya, harusnya tanya, sudah dibaptis belum? Benar. Tuhan mau tahu. Tapi kalau nggak tercatat di Alkitab, ya berarti Tuhan nggak highlight itu. Kan gitu. Roh Kudus kan ilhamkan kan? Kayak gitu. Kok nggak dicatat? Ya karena Tuhan pengen ngasih tahu bahwa keselamatan daripada aku, bukan dari air. Bukan dengan selam atau percik. Kayak gitu. Jadi waktu umur 9 tahun, ya dipercik dah. Kayak gitu. Kok diselam, mati bersama dengan Kristus, gak bangkit lagi. Gitu, dah. Kayak gitu loh. Ngerti maksudnya? Jadi gak mungkin. Kayak gitu loh.
Kalau bangkit pun rematik tulangnya susah kabeh. Nggak mungkin baptis dengan air panas, toh nak. Kayak gitu loh, kan gila nih juga gitu. Siapa air panas dua bak gitu. Mau mandiin bayi kayak gitu loh. Ini ya makanya. Jadi bagaimana metode itu nggak terlalu penting. Bukan aku menyepelekan sebuah sakramen loh ya. Tapi kita harus tahu esensinya. Ada yang lebih menarik daripada metode. Kayak gitu. Yaitu tentang bagaimana iman kita dan kerinduan kita dibaptis menunjukkan deklarasi. Akulah pengikut Kristus sesungguhnya dan sejati. Kayak gitu. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama, terus aku mau menjadi pengikut Kristus beneran. Benar-benar hidup dengan apa yang Tuhan mau. Denny Susakso sudah mati di akhir sana. Dan aku menjadi ciptaan yang baru. Jadi hari ini ngomong, loh, aku memang orangnya seperti ini. Nah, berarti akhir itu salah. Kita menjadi ciptaan yang baru itu salah. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi hari ini kalau kita ngerti bahwa baptisan air itu penting. Tapi bukan yang paling penting dibanding kita mengabaikan yang lain. Kalau itu dibaptisan dengan itu nggak perlu dilakuin. Baptis sandungan itu kalau misalnya memang kita di bawah mati ya, nggak bisa kita dibaptis. Kayak gitu. Tapi jauh lebih penting, Devil menekankan dengan sangat tekan bahwa kita perlu dibaptis dan selam. Kita mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kayak gitu, bukan apa tradisi yang sudah ada, ngerti ya? Ya, itu. Itu yang kita pertanyakan detik ini. Oke ya, jadi apapun metodenya, ya kayak contohnya pesterku lah, pesterku juga kadang percik, kadang baptis selam, ya gitu. Tergantung kondisinya, kayak gitu. Ya, jadi jangan kembali ke terlalu kaku dengan sebuah metode, salah kok metodologi kayak skripsi aja. Nah, tapi esensi dari itu apa? Kayak gitu. Oke, jadi itu baptisan air. Ada yang mau tanya tentang baptisan air sebelum kita baptisan apa nih? Kok lama ya? Biasanya itu pada ngomong baptisan ya. Soalnya source-nya beda guys, jadi lebih banyak. Yuk, ada yang mau tanya tentang baptisan air? Saudara? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, saudara, aku tak minum dulu ya guys, mimik sih. Aku udah gak fokus. Saudara? Sangat pinter, sangat pinter. Suka udah begini-begini ini. Ya, jadi nggak mau ada kontroversi lagi ya. Jangan kalau di ribut jangan ngerti, jangan kontroversi kayak, aku justru bagus lagi, mikir gak usah ya. Yang penting kan udah tahu esensinya kan. Esensi ini bagaimana kita benar-benar. Kalau cuma memang disuruh lagi mau ya apa? Gitu loh. Tapi dari gereja wajib. Dan kita nggak percaya dengan, misalnya kita nolak gereja ini karena pengajaran ini, ya monggo. Kayak gitu. It's okay. Kayak gitu. Yang penting kalian nggak punya maksud main-main. Kalau main-main itu yang salah. Ya, motivasi itu yang salah. Selama kalian nggak main-main, kalian berdeklarasi ulang. Kenapa? Cuma deklarasi ulang. Mau kalian mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus berkali-kali nggak apa-apa. Maksudnya itu tanda ya nggak yakin sih. Itu namanya pemantapan. Nah, pemantapan dari mantap. Pancing mania mantap. Aku lihat lagi dulu. Ikannya segini-segini. Ya, ada yang tanya, seneng banget aku udah dapet dia begini. Seneng banget. Biasanya aku teriak, terus dia ngomong mancing mania, tak jawab mantap, gitu. Lanjut, ada yang tanya, ada? Oke, baptis Roh Kudus dilanjutkan Feli, udah bertanda. Cok jantung. Ini, Nera yakin ya? Baptis Roh Kudus ini lebih cepat sih rasanya. Ayo lagi-lagi segera. Nanti kalau kalian mau baca banyak kok maknanya ya. Tapi yang lebih penting, yang penting itu.
Jadi ingat ya, baptisan itu ngomong tentang bagaimana kita mau serius untuk jadi murid Kristus, akhirnya kita meninggalkan dosanya kita ya. Itu. Tapi dulu aku juga punya pengalaman gitu ya. Dulu aku pas baru itu SMP aku dibaptis tuh umur 13 tahun. 10 tahun yang lalu, lebih dikit. Iya. Gitu. Lagunya kalian nggak tahu lagu baptisanku, terlalu tua. Dulu aku dikasih satu lagu baptis dan satu Alkitab. Terlalu tua rasanya lagu itu. Lagu Maranatha punya. Kayak gitu. Kalian nggak ada yang tahu, saya sih banyak orang nggak ada yang tahu lagunya. Aduh, dia memang gereja tua juga soalnya, gereja tua juga. Jadi dikasih lagu janji juga. Nah itu after itu aku dikonceng papaku dulu ya. Aku ngomong, oh aku akan bertobat bener-bener dari pornografi. 2 minggu jatuh. 2 minggu jatuh pornografi. Aduh. Jadi ngerasa alimnya cuman H+1 gitu. H+2 gitu kan. Dengan suaraku aman? Aman? Internetku aman enggak? Aman ya? Oke. Dara mau tanya, yakin? Dara? Bentar ya? Oke, enggak ada. Oke, lanjut kita ke baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus ini the next gate, gerbang selanjutnya. Jadi seringkali orang menghindari ini. Seringkali orang menghindari ini. Ah, ini terlalu karismatik. Waduh. Ya gitu ya. Orang itu suka kelompok-kelompokan gitu ya. Terlalu karismatik. Apalagi yang pakai raba-raba itu. Apa di raba? Gitu kan. Nah, tapi kita harus tahu bahwa baptisan Roh Kudus itu alkitabiah sebenarnya. Dan baptisan Roh Kudus beda dengan penerimaan Roh Kudus. Ini dua hal yang berbeda. Ya, seringkali orang ngomong, aku udah terima Roh Kudus buat apa? Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus turun. Kita terima Roh Kudus. Tapi kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, itu sebuah pengalaman baru. Kita tanda kutip, ini cuma tanda kutip ya, baru tahu ya. Kita bersatu dengan Roh Kudus. Ini tanda kutip. Kayak gitu. Kita dipenuhi. Kita menjadi satu dengan Roh Kudus. Ngomongnya kayak gitu. Nah, jadi penting, sangat penting ketika kita perlu menjadi satu dengan Roh Kudus. Kita seperti ini cuma ngomong ya guys. Berkali biar kita membuat ikatan baru dengan Roh Kudus. Seperti ikatan pernikahan kayak gitu. Itu menjadi janji sakral kita. Kita ayo Tuhan penuhi aku. Kayak gitu. Penuhi aku, ayo penuhi aku. Kayak gitu. Biar dia bisa memenuhi seluruh hidup kita. Biar bisa menyentuh seluruh kehidupan kita. Dan dia bertakhta di bait kudus dalam bait kita, di bait Allah ini. Kalau kita hanya terima, dia sudah tetap ada, tapi cuma diam dalam diri kita. Di penuh Roh Kudus itu juga akan ngomong tentang dipimpin sama Roh Kudus secara supranatural. Kayak gitu. Jadi baptis Roh Kudus bukan hanya cuma diraba-raba doang. Kayak gitu. Nanti aku bahas juga karunia ini, satu karunia ini. Nanti dijelaskan sama Feli di minggu depan. Haleluya, senang saya. Tenang saya kok begini ya. Saya menjadi favoris baru. Oke. Senang banget ya begini. Oke. Semoga dari favoris baru lagi nanti. Tapi aku jadi kangen sharing terus kan. Nggak, aku sharing terus banyak. Supaya kalian nggak kangen dengan suara yang indah. Merdu, makasih. Oke. Aku tahu kalian semua muji aku. Makasih. Oke. Oke, yuk lanjut ya. Jadi bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus ketika kita kurang ajar Erik. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita benar-benar bersatu dengan Dia, menjadi satu, dibanding dikuasai sama Roh Kudus, dipenuhi sama Roh Kudus. Sehingga ketika hari ini kita masih sumpah serapah di mulut kita, dengan kita sudah pernah dibaptis sama Roh Kudus, bukankah itu artinya kita memaksa Roh Kudus berkata kasar juga? Roh Kudus berkata sumpah serapah juga. Bukankah ketika kita berbuat dosa ini kita paksa Roh Kudus itu berbuat dosa juga? Kalau hari ini Roh Kudus benar-benar tinggal dan memang bertahta di hatimu, kalian kasih izin untuk mengontrol seluruh hidupmu,
kalian tanda kutip mabuk oleh Roh Kudus, masakah kalian masih mau menyentuh dosa itu dengan sengaja? Masihkah kalian masih mau dalam ikatan lingkaran setan itu? Habisan Roh Kudus bukan hanya sekedar checklist. Habisan Roh Kudus itu ketika kita dipenuhi sama Roh Kudus, hati kita ini nggak sepi, pikiran kita nggak sepi, nggak di hati kita nggak diisi dengan tuduhan-tuduhan, dengan segala kemarahan, dengan segala apa. Tentu kalau kita marah ya marah. Tapi bagaimana ketika kita kita dipenuhi, kita nggak hidup dalam kebencian, kita nggak hidup dalam apa yang kita mau. Bagaimana Roh Kudus kendalikan seluruh hidup kita, mau kita menjadi satu. Yang artinya apa? Kita menjadi satu pikiran sama Tuhan, sevisi sama Tuhan, senadi, itu DNA sama Tuhan. Sevisi, semisi, DNA, sedarah dengan Tuhan. Ibaratnya gitu. Ini cuma ibarat ya. Cuma ibarat aja. Gitu. Dengan tanda awal berbahasa lidah. Tapi buah dari baptisan Roh Kudus adalah perubahan hidup. Kayak gitu. Bukan raba-raba yang paling penting, tapi bagaimana kita hidup penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Kalau kalian baca Stefanus selalu jalan dengan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Dikit-dikit penuh, Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Sedikit-dikit penuh dengan Roh Kudus. Hari ini harusnya kita juga gitu. Karena ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita nggak perlu dalam nama Yesus apa, nggak usah. Terpancar sendiri, orang bisa nangis-nangis sendiri, orang bisa bongkar-bongkar rahasianya sendiri. Karena ada satu atmosfer yang kita bawa, karena kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau hari ini kita bawa lilin yang besar, orang dan deket aja nggak kerasa, kok panas ya? Ya iyalah, kayak gitu. Semakin dekat semakin panas. Harusnya kayak gitu. Kalau kita dibaptis Roh Kudus, kita perlu dipenuhi setiap hari. Baptisan 1 kali, dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Ibaratnya kalau baptis Roh Kudus seperti kita ikat janji sama Roh Kudus. Ini cuma contoh ya, cuman simbolik ya, supaya kalian paham. Kayak gitu. Kita menjadi satu dengan Roh Kudus. Tapi untuk benar-benar dikasih izin itu setiap hari kita minta untuk diambil kontrol. Sometimes kita nggak sudah tiba-tiba gini, ya kalian tahu lah ya, kalau misalnya rumah tangga tiba-tiba suaminya selingkuh, kayak gini. Bahkan dia berkata apa ketika di pernikahan? Aku janji, gitu. Dan Tuhan berkata apa tentang pernikahan? 2 menjadi 1. Wow, tapi bukan ngomong ini kita bahas di alat Tritunggal ya. 2 menjadi 1 ini artinya menjadi satu kesatuan kayak gitu. Di hadapan Tuhan 2 ini adalah 1. Kayak gitu. Nah, seperti itulah kita juga dengan Tuhan. Tapi bisa juga suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Bisa juga. Itu juga gitu kadang. Kita nggak mau dipenuhi Roh Kudus lagi. Mulai dengan kekuatan sendiri. Bisa, aku bisa kok, aku bisa, aku mampu, aku yakin. Itu beberapa takut. Gitu, limitasi gitu. Karena kita sudah nggak dipenuhi Roh Kudus lagi. Ketika Petrus dipenuhi sama Roh Kudus, dibaptis dan dipenuhi sama Roh Kudus, dia langsung speak up, berdiri dan speak up di antara murid-murid yang lain. Maka dia bisa nobatin 3.000 orang. Salah satunya yang kita baca tadi, makna dari baptisan, dia yang jelasin. Kayak gitu. Dia bisa berkhotbah begitu panjang. Padahal dia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat aja, mengakui Yesus di depan orang aja nggak berani. Sekarang dia berani. Itulah baptisan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya akan terus berubah. Ada transform. Ada sekolah Roh Kudus namanya. Yang selalu tiap hari, ayo Tuhan penuhi aku. Ada satu power yang keluar. Gitu loh. Kita selalu berjalan dengan kuasa supranatural. Gitu. Tapi hari ini kalau kita sekedar udah dibaptis sudah beres, terus pakai raba-raba sudah, tapi dipenuhi Roh Kudus ini penting banget. Makanya ada ayat berkata gini, kita nggak banyak ayat ya, sudah terlalu malam kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu mabuk oleh anggur, mabuk oleh Roh Kudus. Mabuk itu kita nggak bisa ngambil sadar.
sometimes kita kayak semi-semi sadar, tapi ada tanda kutip yang menggerakkan hati kita, mengontrol hidup kita. Makanya sorry ya, bahkan ada orang mabuk itu bisa mukuli orang, bisa ngomong jujur. Nah, kayak ada yang ngetes ya, saya kan kok mabuk-mabuk, kamu suka sama dia enggak? Kayak gitu ya. Nah, lu kok ini kok tahu? Nggak pernah coba ya guys, cuma lihat di TV. Kayak gitu. Kok Feli udah lihat begitu nanti, kok tadi ngecat habis gitu. Kok kamu minum anggur ya? Kok kamu mabuk-mabukan ya? Kayak gitu. Nah, itu mulai itu langsung kayak gitu. Posesifnya langsung rumah gitu kan. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Saya nggak pernah yang gitu ini. Wes, mengincip pun tidak selain anggur perjamuan. Itu pun sirup. Itu pun sirup. Nggak pernah dapat anggur asli. Kasihan sekali. Aduh. Lupa aku pernah nggak ya. Dulu rasanya pas kecil pernah. Kayak gitu. Tapi bagaimana hari ini kita ngomong bahwa Profesor Kudus satu hal yang penting. Dan itu Alkitabiah. Kita buka Yohanes 20 ayat 22. Ya. Nah, ini terima Roh Kudus. Ini tak jelasin konsepnya. Yohanes 20 ayat 22. Ya, segera cepat. Thank you. Dan sesudah demikian ia menggembusi mereka, ini Yesus, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini sebelum pencurahan Roh Kudus. Ya, sebelum dicurahkan. Dipenuhi. Ya. Ini mereka ke-12 murid dihembuskan Roh Kudus. Ya, dihembuskan Roh Kudus. Pembaharuan. Di Pentakosta mereka dipenuhi Roh Kudus. Kayak gitu. Ya. Nah, terus apakah baptisan Roh Kudus itu memang Alkitabiah? Nah, kita baca lagi Matius 3:11. Sebenarnya ayat-ayat itu aja sih, guys. Sudah mewakili semua. Yang B, tapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasihnya. Ia akan membaptikan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Loh, real, baptisan Roh Kudus itu real. Apa yang dibantah lagi? Gitu, kita buka lagi di Lukas 3 ayat 16. Nah, Lukas 3 ayat 16. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika salah. Pakai kok beda isinya. Tak baca lagi. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku mau membalas engkau dengan air, tapi akan telah berkuasa daripadaku datang dan membuka salah ngomong. Dan kamu datang dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Satu lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Kisah Para Rasul ini kan ngomong tentang banyak Roh Kudus. Seringkali orang ngomong gini, nah baptis Roh Kudus aja loh. Baptis Roh Kudus itu ya karunia Roh Kudus itu dibaptis ditulis cuma di Kisah Para Rasul. Kayak gitu. Apalagi baptis Roh Kudus tentang baptis roh cuma sepasal. Why? Kenapa cuma sepasal gak dengar kayak gitu loh. Kita aja nggak pernah mengabaikan hormatilah ayahmu dan ibumu, cuma 2 ayat ya. Kayak gitu, cuma 2 kali dikutip gitu kan. Ini maksudnya ya. Nah, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di mana Pentakosta itu benar-benar janjinya digenapi. Kalau yang tadi cuma dihembusi, kayak gitu. Cuman untuk ke-12 orang itu, murid-murid Yesus. 11 kalau nggak salah. 11, aku lupa. 11 atau 12. Ada 2 kita ya. Aku lupa. Soalnya ada satu yang tidak ikut, kayak gitu ya. Nah, lanjut. Jadi bagaimana kita ngerti bahwa baptis Roh Kudus ini Alkitabiah dan Yesus sendiri yang baptis. Caranya gimana? Gue minta. Wah, hari ini kalian ngomong benefitnya apa? Dan kalian harus rasain dulu. Itu pengalaman supranatural dengan Tuhan. Kayak gitu. Dan tanda awal, oke, tarik nafas dulu ya guys. Habis ini lebih panjang ngomongnya. Tarik nafas dulu. Oke, nah jadi kalau kita tahu bahwa tanda awal adalah
berhubungan soal lidah. Kayak gitu. Kenapa? Ada banyak di mana kita buka ayatnya harus ya. Sebentar, kita buka. Ya sebelum itu, kita buka dulu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayo. Dan baptisan Roh Kudus itu sebenarnya janjinya Tuhan. Gitu. Itu janjinya Tuhan. Gitu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ini sudah dibuktikan ketika Roh Kudus itu turun pertama kali membaptis ke-12, kurang yang di upper room kayak gitu. Baru Petrus berdiri menjadi saksi. Kalau hari ini kita sudah terima Roh Kudus, apalagi dibaptis Roh Kudus, jangan sampai kita biarkan dia jadi aksesoris dalam hidup kita. Kita perlu bermitra dengan dia. Kita perlu jadikan dia sahabat mitra kita. Jangan berhenti di sekedar Tuhan, aku udah terima engkau sekarang, udah cukup. Enggak, orang yang terima Roh Kudus akan membagikan itu secara otomatis. Ketika kita menjadi sepaham sama Roh Kudus, pemikiran Roh Kudus akan dia dalam pikiran kita, visinya dia akan dalam diri kita, dan kita akan kembali ke jiwa-jiwa. Hatinya Tuhan Yesus cuma jiwa-jiwa, jantungnya cuma jiwa-jiwa. Jadi baptisan Roh Kudus bukan pengkudus, tapi itu akan dialiri kuasa, dinamos, artinya menerima kuasa, dinamos, dinamit. Jadi apapun yang kita lakukan ada kuasa yang lebih dampaknya. Contoh, kita bisa nyembuhin tanpa ada kuasa Roh Kudus. Maksudnya tanpa baptisan Roh Kudus dengan karunia apa namanya? Mujizat. Karunia kesembuhan. Tapi dengan adanya kuasa Roh Kudus, dengan karunia Tuhan buka karunia mujizat itu dan kesembuhan, itu lebih berdampak, lebih berinfluence. Kayak gitu. Ya Petrus bisa aja tanpa Roh Kudus bersaksi emang susah. Ya enggak. Bisa juga Petrus bersaksi. Tapi di saat dia penuh dengan Roh Kudus, pikirannya bukan kita lagi. Kayak gitu. Hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi Kristus, tentang Kristus. Apa yang Tuhan mau? 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, Yesus telah mati buat kita. Kita bukan hidup untuk kita lagi, tapi untuk Tuhan. Untuk apa yang Tuhan mau. Nah inilah baptisan Roh Kudus yang membuat kita semakin ngerti apa yang Tuhan mau. Karena kita menjadi satu. Ya, gitu. Kita dipenuhi. Gitu. Oke. Nah. Sabar guys. Sampai juga kita ngomong tentang ini. Sampai oke. Nah, jadi sekarang kita ya baptisan Roh Kudus itu penting ya. Nah itu. Jadi nggak kita hidup kita untuk diri kita sendiri. Kita terima baptisan Roh Kudus, terus kita nggak berdampak. Itu yang kita ngerasin hati namanya. Apa nggak kita hidup untuk diri kita sendiri? Kalau kita masih egois, kalau kita masih mikirin diri kita sendiri. Bahkan Tuhan sendiri nggak pernah mikirin egonya. Tuhan sendiri selalu mikirin kita. Bahkan even Tuhan lapar, Tuhan berkata, dia seperti domba yang belum dikasih makan loh. Tidak digembalakan untuk 4.000 orang ini. Yesus juga lapar. Yesus bisa ngerasain lapar. Kayak gitu. Tapi Tuhan tetap lakuin, memberikan mereka makan. Karena hatinya itu jiwa-jiwa. Kalau hari ini kita cuma mikir, aduh ya apa cara sukses, aduh ya apa cara dapat duit, aduh ya apa cara ini. Nggak salah, tapi ketika itu jadi mindset, kita nggak lagi connect sama Roh Kudus. Karena ibaratnya baptisan Roh Kudus ini connect, dan kepenuhan itu selalu in. Ada satu cairan yang terus mengalir gitu, ibaratnya kayak gitulah ya. Seperti air kehidupan yang terus ngalir. Itu. Urapan, visi misi, pemikiran, kuasa, itu kita dipenuhi setiap hari. Makanya kalau kalian baca nanti ya, ada beberapa waktu di mana aku lupa, Paulus atau Petrus gitu, ketika dia di pengadilan dibilang gini, dia Paulus atau Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia bisa bersaksi, bisa menjawab pertanyaan di pengadilan itu, kayak gitu. Kalau kita butuh,
hidup dengan Roh Kudus itu kita juga dipimpin. Kita berserah penuh, kita dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal dibaptis, yaitu bagaimana kita menyerahkan diri kita tunduk sama Roh Kudus penuhi aku. Dan bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus seperti mata air dari Tuhan yang terus akhirnya mengalir ke hati kita. Dan kalau hati kita di air ini tidak penuh, ya mungkin kita diem. Itu bocor pasti. Turun ke bawah. Siapa? Ke orang-orang. Orang dia terima kasih. Dia kan bosan dengan kasih itu. Ibaratnya kayak gitu. Dia kan terus, karena sudah penuh dengan kasih, tinggal pengen bagiin ke orang lain. Kayak gitu. Karena dia sudah kenyang. Coba kalian kenyang ya, posisi kenyang, dikasih makan. Kalian kan bagiin ke orang lain pasti. Nah seperti itulah. Bagaimana dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kita dipenuhi setiap hari. Kita minta dipenuhi dengan setiap hari. Maka kita akan gampang nyalipin kedagingan kita. Maka di saat kita nggak dipenuhi sama Roh Kudus, kita kan dipenuhi dengan anggur. Anggur ini ngomong tentang bagaimana, bukan anggur Roh Kudus ya, lambang Roh Kudus bukan. Tapi bagaimana kita ngomong tentang keduniawian, kedagingan. Kayak gitu. Dan ini dipenuhi dengan kedagingan atau tentang Tuhan. Dipenuhi dengan kedagingan maksud apa ya? Untuk manusia daging kita lebih kuat daripada Roh Kudus yang penuhi kita. Kalau Roh Kudus penuhi kita kan gampang untuk bertobat. Kita kan gampang untuk sadar lalu. Tapi kalau dagingnya kita meronta-ronta terus dan kita biasakan manusia roh kita terus kalah. Gitu. Karena kita butuh baptis Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Jadi nggak cukup dibaptis dengan Roh Kudus, tapi dipenuhi dengan Roh Kudus itu apa? Banyak. Dia roh hikmat, dia roh penghibur. Dan kita kan menjadi orang berhikmat apalagi, yang penuh dengan urapan, yang penuh dengan segala kebijaksanaan, yang penuh dengan hasrat jiwa-jiwa. Karena sudah menjadi satu mendarah daging dengan Roh Kudus. Dan kita terus dipenuhi, kita terus di-refresh terus. Wah, kita akan bergerak dengan cepat dan berdampak. Sekalipun kita nggak punya title, sekalipun kita diremehin. Tapi mungkin aja setiap perkataan kita bisa nusuk ke hati orang yang paling dalam. Itulah kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Karena kita perlu melawan penguasa di udara. Kita nggak ngelawan dagingnya kita sendiri toh. Kita ngelawan penguasa di udara yang membawa dosa itu loh. Gitu ya. Oke, di sini paham ya, jadi baptis Roh Kudus itu bagian kita ikatan janji gitu ya, berarti gitu. Kita gemboknya gitu ya. Ayo sekarang kita menjadi satu gitu ya. Aku mau kasih kalian kurama, kalian nggak ngerti kayak gitu ya. Kalian bukan wibu kayak gitu loh. Kok wibu semua enak. Lihatlah Naruto dengan kuramanya kayak gitu. Itu gambaran kecil banget dari Roh Kudus. Dimana dia kalau yang mengaliri ke seluruh kehidupan kita, dia mengambil bagian gitu loh. Oke? Bukan berarti nggak dipenuhi Roh Kudus nggak jalan ya, nggak. Tapi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita benar-benar confirm kayak gitu, kita menjadi satu. Gitu. Oke? Nah terakhir, ini aku coba, ini aku kasih kesempatan buat minggu depan aja, Feli yang jelasin lebih lanjut ya, kayak gitu karena waktu bisa panjang tentang berbahasa roh kayak gitu. Oke. Kan ada kan? Nah biar nanti Feli yang lanjutin di minggu depan. Oke. Aku bagi porsi ya. Gak boleh dipek semua, gak boleh maruk ya gitu. Gak apa-apa gitu ya. Oke ya, jadi nanti sisanya part 2-nya kan dijelaskan oleh Kelly ya gitu minggu depan. Tentang bahasa Roh Kudus. Nah jadi tanda awal berbahasa roh, tanda awalnya adalah berbahasa roh, itu bahasa lidah. Nah kenapa? Karena kita harus lihat pencurahan Roh Kudus pertama kali mereka ada tandanya apa? Dia bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Loh kok dia berkata-kata dengan bahasa lain. Nah bahasa roh itu terbagi jadi dua. Dia mau berbicara dengan bahasa yang jelas yang dimengerti oleh manusia, biasanya menggunakan bahasa lain, contoh pakai bahasa Mandarin, bahasa apa, tergantung siapapun yang di sana, kayak gitu, yang dengar.
atau yang kita tidak mengerti, atau kita bisa bilang abstrak gitu ya di mata manusia ya, atau yang kita mengerti atau yang nggak kita mengerti, ada istilahnya, nanti kapan-kapan kita bahas ya, kayak gitu. Atau tak cariin dah, maksudnya tak kasih tahu aja deh. Ada yang namanya glosolalia, wah itu namanya yang tidak dimengerti, kayak gitu. Karena itu apa ya, ibaratnya dorongan dari Roh Kudus, gitu ya. Itu dorongan Roh Kudus, dan berbahasa lidah itu bagian malah yang begitu luar biasa. Itu bagian dari hidupku, kayak gitu. Hari ini kalau kita ngomong bahwa berbahasa roh ini, sebelum ya berbahasa roh ini seperti junjung tinggi. Awas kalian ngomong pakai bahasa Indonesia, kayak gitu. Nggak boleh kalian ngomong bahasa Indonesia. Terlalu banyak menggunakan bahasa Indonesia, artinya dijunjung tinggi. Ya nggak bisa kan kita ngomong kayak gitu. Nggak boleh banyak berdoa, kalian menjunjung doa daripada Tuhan. Kebutuhan macam apa yang dia timbulkan kayak gitu. Bahkan jelas-jelas bahasa yang nggak bisa ngomong dijunjung tinggi. Metode nggak bisa dijunjung tinggi. Nggak bisa kita ngomong, oh terlalu banyak penyembahan, nggak bisa. Kita menjunjung tinggi firman, baca firman dibanding penyembahan, nggak bisa. Semua bagian, include dari satu, aku pengen deket dengan Tuhan. Nah kita perlu, nah terus yaitu yang satunya itu ya tergantung dengan bahasa yang kita dengar, bisa jadi bahasa Belanda, Jepang dan lain-lain ya. Jadi kebagi jadi dua. Oke, kita baca dulu di Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 19. Yuk, cepat. Kisah 8 ayat 14. Dari sisanya yang dijelaskan oleh Feli. Tenang ada begini. Oke. Senang main ngasih pressure ini. Oke, nggak bertanda. Oke, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes itu. Lanjut. Awas minggu depan Feli ngomong dan jelaskan dengan Kotin kemarin ya. Awas nggak boleh. Oke, setibanya di situ kedua rasul berdoa supaya orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Nah, jadi maksudnya bukan berarti gak terima Roh Kudus. Yang dimaksud di sini dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan ke semuanya. Gitu. Tapi ada yang belum pernah tahu tentang Roh Kudus. Jadi dia jelaskan dan dia terima sekaligus dibaptis. Ada yang nggak sadar dalam diri ada Roh Kudus. Karena dia belum terima Yesus Kristus sebagai doa selamat ya. Karena di tengah-tengah orang Samaria ini penyembahan berhala. Separuhnya penyembahan berhala. Jadi itu separuh-separuh gitu loh. Kristen yang separuh-separuh, ngerti? Jadi kadang penyembahan berhala, kadang Yesus, makanya dia berdoa untuk terima Roh Kudus. Gitu, dia nantang terima Roh Kudus kayak gitu. Nah, maka lanjut 16. Tuh, secara cepat ya guys waktunya. Gak nutut pokoknya Feli yang lanjutin. Nggak, bercanda. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus. Jadi benar-benar belum terima Yesus, belum dibaptis Roh Kudus. Ini turun ini maksudnya ngerti ya, bukan nggak ada Roh Kudus. Ya. Nah, ada lagi nggak ya? Tunggu sampai 17 ya, coba lihat 11. Ah ya, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu Roh Kudus, lalu mereka menerima Roh Kudus. Lanjut. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ah, ini orang-orang memang orang-orang kurang ajar ini. Lanjut. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tangan, yaitu seorang beroleh menerima Roh Kudus. Wah, ini juga rata-rata ya. Nah, jadi yang dilihat kenapa gini ya, gampangnya gini ya. Kenapa Simon tahu Roh Kudus masuk dalam diri orang itu? Simpel, karena ada manifestasinya. Yaitu salah satu berbahasa lidah. Gitu ya. Kita baca lagi yang mana ya? Soalnya banyak guys ya. Kalian tahu ya. Kita coba buka Kisah Para Rasul 9 ayat 17.
Lalu pergi Ananias salah ya gue? Oh salah 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 salah. Salah. Oh iya benar benar benar. Sorry sorry benar benar. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuklah ke rumah itu menumpang tanya atas Saulus dan Saulus saudaraku Tuhan Yesus telah menumpangkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Setelah itu Paulus dipakai untuk bersaksi kayak gitu. Jadi penuh dengan Roh Kudus penting ya. Nggak cuma di maksudnya nggak cuma segala baptis, tapi penuh dengan Roh Kudus dan baptis Roh Kudus juga penting. Nggak bisa dibaptis tanpa dipenuhi. Gitu juga. Biasanya dipenuhi tanpa dibaptis. Jadi ini hal yang berkaitan. Right? Kayak gitu. Dan akhirnya nanti Paulus dipakai dan tanda pertama yaitu baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Kayak gitu. Apakah masih relevan bahasa roh? Apakah masih ada nubuatan karunia pengetahuan? Bukankah 1 Korintus 13 ayat 8? Aduh. Iya iya banget aku. Oke, 1 Korintus 13 ayat 8. Yuk. Bukankah ayat ini berkata yang lain? Yuk, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Wah, kita biasanya kan orang ngutip ayat ini doang. Coba gitu ya, sampai dewe cari ini. Lanjut. Kalau orang Jawa ngomong lambene ya, kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Lanjut. Tapi jika setelah yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Duh, kok banyak keluar ya? Hilang semua. Oke, itu orang-orang gugur, biarkan. Kayak gitu. Sudah kepanasan kayak tanda. Nah, kata sempurna di sini ya ibarat yang sempurna tiba. Siapa ya? Yesus. Yesus turun kedua kali. Bukan Yesus datang pertama kali. Kayak gitu. Nah kalau Yesus datang kedua kali semua lenyap, ya kan nggak mungkin dong. Roh Kudus ada ketika Yesus turun, ketika Yesus naik, Roh Kudus baru dicurahkan 10 hari berikutnya. Gitu. Ya maksud Yesus sudah turun sudah langsung berhenti semua kan belum dicurahkan gitu. Jadi kemungkinan adalah sempurna pas kapan gitu. Maksud karya penebusan. Ya enggak juga kayak gitu. Begitu juga belum ada karunia berbahasa roh. Karena berbahasa roh ketika pencurahan Roh Kudus dan sempurna ketika kapan? Maksud sampai wahyu? Ya enggak juga kayak gitu. Sempurna ketika Yesus turun sampai dunia ini selesai lenyap itu nggak pakai lagi. Buat apa kita pakai nubuatan? Buat apa pakai pakai hikmat marifat? Buat apa pakai bahasa roh? Kita langsung face to face dengan Tuhan. Iya kan? Masuk akalnya begitu kan? Kalau sekarang tiba-tiba dihilangin, ngapain diadain? Nah, simple, sebenarnya gitu. Buat apa diadain kalau di zaman para rasul? Oh, cuma untuk zaman para rasul toh. Bukankah hari ini zaman ini lebih gendeng daripada zaman sebelumnya? Yang butuh mujizat bukan zaman itu aja, zaman sekarang juga selesai. Kayak gitu. Jadi kalau hari ini ngomong selesai, enggak juga. Kayak gitu. Karena kesempurnaan itu percaya ketika kedatangan Kristus kembali. Jadi tetap ada kayak gitu bahasa roh. Oke. Jadi manifestasinya ada dua tadi ya, saya jelasin ya. Yang glosolalia dan bagaimana bahasa lain kayak gitu. Oke. Nah, terus ada lagi oknum-oknum berikutnya yang dulu di kampusku juga kurang ajar dikutip-kutip. Ya. Ini kalian tahu harusnya. Ini terakhir ya. Udah terakhir berarti sudah lah. Udah ya. Jadi sisanya di part of bahasa roh akan dilanjutkan sama Feli. Oke. Ya, nggak tutup waktunya. Kayak gitu. Kemarin yang tahun lalu banyak Foundation of Faith itu bahasa Arab, sekarang lebih banyak tentang baptisan air ya. Oke, jadi ada satu lagi kesalahan yang dijadikan pemikiran otak orang itu kayak oh gitu. Ada orang yang sorry ya rata gini nggak baca semuanya ya. Dan ini dipahami oleh orang-orang yang percaya bahwa kesempurnaan sudah tiba. Yang nggak percaya mujizat itu ada lagi. Sedangkan, maksudnya kayak mujizat kesembuhan, kepenuhan Roh Kudus tak ada. Di baptis Roh Kudus sampai mencak-mencak enggak ada. Ada kayak gitu ya. Nah, pagalan kita harus ngerti gitu. Bahwa kita buka di 1 Korintus 14 ayat 27.
Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua dan atau sebanyak tiga orang, seorang demi seorang, harus ada seorang lain yang menafsirkan. Nah, ini konteksnya adalah jemaat Korintus ini, aku lupa. Iya, harusnya jemaat Korintus. Ini kondisinya adalah mereka ini ibadahnya itu ngawur. Gitu. Ngawur. Jadi mungkin kalau misalnya dia itu kayak apa ya? Dia itu ngawur gitu. Jadi kayak terlalu too much kayak gitu. Jadi apa-apa bahasa roh, apa-apa bahasa roh, pengumuman be bahasa roh, asyir be bahasa roh be, kayak gitu. Karena terlalu too much. Paulus gak pernah ngomong bahwa itu salah. Tapi Paulus bilang apa? Aku lupa tiba-tiba. Nah, aku mau ngomong apa ya? Terkasih berapa lupa. Nah, jadi bagaimana? Kayak itu nggak salah gitu loh. Paulus ngomong bahwa itu nggak salah, cuman harus tertib dengan cara yang benar. Nah, kata nubuatan di sana, kalau kalian baca satu perikop ya, ini mungkin akan dibahas di satu perikop lain ya. Kayak nubuatan dimaksud karunia nubuatan. Nah, ini kan jelas kenapa ini juga begitu Pak ya. Karunia nubuatan. Yang dimaksud di situ bukan menafsirkan masa depan. Itu sebagian dari kecil banget. Karena nubuatan di situ adalah bagaimana kita berkhotbah, bersharing, bersaksi dengan penuh dengan kuasa. Yang ibaratnya orang sharing sampai 30 menit, kita cuma ngomong, kamu salah begitu, sampai nangis orangnya. Nah, itu karunia dari nubuatan kayak gitu. Jadi lebih powerful. Nah, di sini di ngomong, daripada kamu pakai karunia romu, karunia bahasa romu untuk apa namanya, untuk main-main, untuk semua ibadahmu itu nggak cocok, nggak bisa kayak gitu. Karena itu dipakai untuk penyembahan keseharian kita, karena membangun diri kayak gitu. Nggak bisa terlalu tumat di semua tempat. Makanya yang benar jangan merasa punya, akhirnya sombong dipakai di semua tempat. Kasian dia nggak bisa berbahasa roh. Ngomong apa ngono. Kayak gitu. Ngerti kan? Ibaratnya semua Jawa terus aku Sumatera sendiri gitu. Enggak sih, aku pernah gini ya guys. Di orang Mandarin, orang-orang tuh Cina-Cina semua. Cina-Cina, Cina-Cina totok gitu ya. Asli gitu. Ngomong Mandarin nggak ngerti. Ya. Jadi tingkat cerita, aku tuh hadiri pernikahan gue ya guys, ke pemberkatan. Orangnya orang Bangka semua, PCku itu keluarganya. Di depanku bukan Kristen, gitu ya. Ngomongnya Mandarin guys. Aku gak ngerti dia ngomong apa. Kayak gitu. Jadi maksudnya ngerti ya, bagaimana maksudnya kayak ya kita kan nggak akan ngerti pemikiran orang yang memakai itu dengan sembarangan. Pas salaman tiba-tiba diraba-raba atau tiba-tiba pas di mana di pengumuman diraba-raba. Oh bu, ini, oh bu sih nggak raba ya Tuhan, kayak gitu loh. Ngerti nggak? Maksudnya di sini ada kesalahan dalam bertata cara ibadah, sehingga diatur sama Paulus, ditertibkan, bukan ditiadakan. Gitu loh. Mengapa sampai ada di sini tuh ngomong apa? Kalau ditafsirkan apa? Tujuannya itu apa? Untuk sharing. Ini loh tujuannya berbahasa roh. Ini untuk jemaat gitu. Jadi pesan-pesan nubuatan untuk jemaat kayak gitu. Jadi di sini ngomong tentang apa? Bagaimana Paulus berkata, kalau kamu pengen untuk sharing ibaratnya, ya misalnya untuk di sana ya biar ada orang yang menafsirkan untuk membangun jemaat kayak gitu. Bukan untuk kepentingan sombongmu, bukan kepentingan untuk dirimu sendiri kayak gitu. Bukan untuk pengen show off, bukan untuk yang lain, tapi untuk kepentingan jemaat. Jadi yang pertama keuntungan dari salah satu faedah dari bahasa roh adalah membangun jemaat. Yang kedua adalah berdoa dengan bahasa yang sempurna. Bahasa roh itu nggak bisa melenceng. Ya, bahasa roh nggak bisa berdosa. Ibaratnya gitu. Doanya ini pasti tepat gitu. Karena Roh Kudus yang bantu berdoa. Roh Kudus yang gitu untuk berdoa. Kayak gitu. Ibaratnya Feli. Wah, Feli suka cowok. Wah, cowok beda agama. Ya, aku deh Fel. Misalnya apa ya, hitam keribu gitu misalnya, wah memang dia memang apa tidak boleh di ini ya, diskriminasi ya, kan cuma contoh kayak gitu. Terus misalnya dari mana gitu, dari darah X, terus saya berdoa kan gini, Tuhan aku mau nobatin dia, wah dalam hati ini aku pengen pacaran dengan dia gitu ya, hati dan mulut beda gitu ya. Terus aku dia ngomong, terus kalian kamu terus Feli berbahasa roh
Nah, Roh Kudus nggak akan ngomong yang sama dengan yang ngomong Feli. Tapi dia bilang gini, Tuhan tepatin dia. Dia butuh Tuhan. Mungkin bisa kayak gitu doanya. Kayak gitu. Dia butuh Tuhan, dia perlu ngalamin Tuhan dan lain-lain gitu. Jadi bahasa itu bahasa yang paling sempurna, doa yang paling sempurna, doa penyembahan yang paling sempurna. Ya. Salah satu cara masuk dalam hadirat Tuhan tercepat. Kayak gitu. Karena di dalam gereja belum tentu masuk dalam hadirat Tuhan. Gak ada hubungannya. Gitu. Bukan gak ada hubungan sih, bukan berarti langsung masuk dalam hadirat Tuhan secara langsung. Maka ada orang yang bisa sampai masuk dalam, sampai ngalamin hadirat, sampai nangis-nangis, kejar-kejar ngalamin Tuhan. Ada yang enggak. Karena itu pilihan. Jadi masuk dalam hadirat Tuhan itu pilihan. Nah jadi padanya kayak gitu ya. Pertama tanda dibaptis Roh Kudus, kedua menolong kita di saat lemah. Jadi ketika kita capek, ketika kita lelah, kita nggak tahu harus ngapain, kita bisa berbahasa roh. Dan ya bahasa roh itu membangun diri berikutnya ya. Jadi ketika kita berbahasa roh, kita juga mendoakan diri kita sendiri, apa yang salah. Jadi sometimes itu kayak membangun. Nggak tahu apa aja yang dibangun, tapi ya tergantung kebutuhannya kita, bukan? Kayak gitu. Jadi dia membangun diri. Kalau hari ini kita nggak mau, kita nggak pakai bahasa roh itu, ya buat apa kita minta? Itu kan membangun kita. Dan yang berikutnya adalah mendoakan orang lain. Ketika kita berpikir, contoh aku berpikir Joce, waktu Joce gitu ya, baru aku pikir Joce, terus berbahasa dan mikirin Joce. Terus Kudus itu kan bantu berdoa untuk Joce. Kalau kita nggak mikir apa-apa, yang keluar adalah puji-pujian biasanya. Menceritakan kebesaran Tuhan, ada ayatnya, kita nggak usah buka. Ya gitu. Menceritakan kebesaran, bukan ada ayat, misalnya ada yang menggambarkan tentang itulah. Kayak gitu. Yang kebesaran Tuhan. Tapi kalau dibilang mikir Joce, gitu, Joce. Terus bahasa roh gitu. Terus Kudus kan berdoa, apa yang kurang dari Jose? Apa yang Jose butuhin? Langsung tepat sasaran, ya gitu. Tuh. Sampai makanya kalau kita digerakin untuk berdoa berbahasa roh, kita mendingan doain orang itu. Karena kadang butuh memang. Kayak gitu. Kita berdoa untuk orang itu. Berarti ini udah didorong sama Roh Kudus. Okay? Itu untuk menyucikan mulut kita. Wah, berikutnya. Wah. Iya, karena mulut kita terlalu kotor, keluarnya sumpah serapah mulu. Kata-kata apa mulu. Kebun binatang mulu. Itu untuk menyucikan mulut kita. Karena kita keluar dengan kata-kata yang positif. Kata-kata yang membangun. Itu termasuk dalam membangun diri ya. Kayak gitu. Itu menyegarkan rohnya kita. Karena kita bersekutu dengan Roh Kudus. Itu membangun diri. Kita bersekutu dengan Roh Kudus juga. Karena kan menjadi satu. Kita berdoa sama-sama. Ibaratnya kayak gitu. Jadi ketika kita berbahasa itu begitu banyak. Meskipun cuma diraba-raba doang keluarnya. Kayak gitu. Tapi kita nggak akan ngerti bahasa, coba ya. Kalau kita ke bahasa bahasa Perancis gitu. Kayak nggak ngerti aku apa artinya. Tapi kita sama aja. Gitu. Tapi siapa artinya beda. Ya, jadi jangan gampang judgement. Gitu. Dan bagaimana kita berbahasa, caranya itu juga cara untuk kita maintenance kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Karena kita terus bersekutu dengan dia. Dengan Roh Kudus kan. Jadi kok hari ini kita pakai roh bahasa roh cuma untuk apa? Keren-kerenan. Di dalam penyembahan toh, dalam gereja toh, rugi bandar, rugi. Katanya mau berubah, ya bersekutu lah dengan Tuhan. Wah, hari ini aku udah lewat doa aku. Ya kenapa nggak pakai lift? Kenapa harus pakai tangga? Bukan berarti salah, kita tetap harus berakal budi. Jangan seperti Jemaat Korintus atau Efesus. Kalau Efesus sih lebih ke arah perilakunya yang salah ya. Kalau Korintus ini memang kadang-kadang udah kayak gitu. Nanti ya, jadi bagaimana akal budi juga tetap penting. Jangan kalian doain orang bahasa roh isi. Ya, gak ngerti. Karena ini gak ngerti. Tuhan aku berdoa apa gitu. Kan repot. Repot itu gak bahasa roh ya guys, itu cuma meniru. Kayak gitu. Jadi kayak gak ngerti orang mau ngomong dia apa yang mau diamini. Kayak gitu. Apa yang mau diamini ya? Gak ada. Dikira kamu ngomong jampi-jampi, jampi-jampi. Komat kami kayak dukun ya. Nah kayak gitu. Jadi berbahasa roh di kamar. Ini yang dimaksud dari Jemaat Korintus. Kok kamu doain orang lain, jangan banyak bahasa rohnya, nggak salah. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan sampai 90% bahasa roh, 10% berkali dua. Oh, seorang apa, bawa apa gitu kan. Terus berkati dia dan pulihkan dia. Dia cuma aminnya di bagian itu guys. Kayak gitu loh. Ya, jadi itu hal yang benar. Oke? Okay?
Jadi itu yang membuat kita terus secara spiritual kita terus bersekutu dengan Roh Kudus dan kita terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi eman banget kalau hari ini doa dari seperti biasa tuh, doa biasa tuh seperti kita naik tangga. Penyembahan biasa seperti tangga. Ketika kita open worship, ketika kita berbahasa roh, kita seperti gitu, kayak sebuah portal gitu, langsung ketemu Tuhan. Gitu. Langsung nyampe kayak naik lift gitu. Gitu ya guys. Jadi penting loh eman. Ketika kita takut, kita capek, kita lelah, itu kita bisa berbahasa roh. Kita nggak ngerti harus ngapain, kita harus berdoa yang sempurna. Tapi jangan lupa akal budi juga. Kayak gitu. Jangan nggak berhikmat juga ya. Tapi nggak usah takut kalau dijunjung tinggi. Itu bahasa dan itu doa. Nggak bisa ngomong dijunjung tinggi, nggak bisa. Kayak gitu. Oke, kita nggak bisa ngomong bahwa kalau kalian bisa Mandarin, bilang kok kamu nggak nasionalis, nggak bisa. Kayak gitu. Nggak bisa. Kalau dijunjung tinggi bahasa Mandarin, ya nggak bisa. Kayak gitu. Iya kan, nggak bisa juga. Oke, dan sekarang aku buat satu eksperimen sebelum kita selesai. Nah, ini biar kita ngerti ya. Aduh, aku suka eksperimen ini. Ayo Grace, buka on mic Grace. Ayo Grace, on mic Grace. Terakhir ya ini ya. Ini kok manifestasi karunia. Apa sih Nara? Aku mau saya. Apaan guys? Sekarang biasanya Feli dulu ya. Kayak gitu. Bentar, tutup dulu semuanya. Wih, kok burung? Kaget. Oke, saya kaget saya. Oke, aku minta sekarang ada yang berkata katanya kok bahasa lo itu niru gitu ya. Ada yang katanya bisa berbahasa lo tanpa itu cuman diulang-ulang, dihafalin gitu ya. Cuman niru raba-raba doang kayak gitu. Sekarang aku minta kamu Grace buatkan aku dengan lancar gitu kan. Gitu. Mana ya? Apa nih? Sabar dulu. Oke. Sabar. Saya ngecek dulu ini berapa menit. Mataku sudah konsentrasiku udah hilang guys. Nah, jadi kayak apa namanya? Buatkan saya ingat berbagai kerjaan dari jam 11. Oke. Kita lihat jam itu susah banget. Oke. Nah, buatkan aku serangkai dengan ekspres. Ibaratnya tanpa mikir kata-kata yang kamu nggak pernah tahu. Itu bukan bahasa dicomot loh ya. Kayak gitu. Buatin, makanya ngomong aja bahasa-bahasa yang kita nggak tahu selama semenit. Tapi kalau bisa jangan patah-patah. Ya udah, maksudnya nggak waktu untuk mikir. Ya udah ngomong aja kayak kita ngomong bahasa Indonesia gini loh. Ya kita ngomong bahasa Indonesia gini. Bisa nggak? Ayo, dicoba dulu. Selama semenit. Apa ya ngomong apa? Nah, ya nggak tahu, coba aja. Apapun kata yang kita nggak pernah tahu. Oh. Selama semenit. Nggak tahu kan, aku nggak tahu kata-katanya. Hah? Apa? Nggak tahu, nggak bisa. Loh, kan nggak tahu kata-katanya. Bebas, kamu nyebutin kata bebas. Ayo, coba dulu. Ayo, aku biar eksperimen gitu loh. Nah, ayo, coba. Emang ini anak gelut ya, memang ini anak satu. Maaf ya guys. Emang love language Grace ini emang berantem. Ya, 3, 2. Siap ya? Bantu buat kata apapun bebas. Oke, kita nggak tahu. Oke, siap? Apaan ya? Aku mikir. 3, 2, 1, yuk. Kita nggak tahu. Apa weh? Nggak ada. Lebih banyak nggak taunya. Harus berusaha. Apa weh? Ambil aku cuma makanan. Apa ya? Trampolin. Apa yang nggak aku tahu ya? Yang terlintas malah yang tahu. Boleh ampihan nggak? Lambaikan tangan ke kamera. Gimana? Bisa? Enggak. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Satu lagi. Kita cari korban lagi. Erik. Selamat tersangka selanjutnya. Erik, mana Erik? Apa?
Oke. Bantu aku seperti Grace tadi. Kasih kita kata-kata lancar. Maksudnya kata-kata dengan lancar kalau bisa ya. Kalau bisa. Untuk selama kurang lebih semenit lah. Ngambil mikir-mikirnya. Wis seru lah. Oke, kata-kata yang kita nggak tahu. Seberapa gampang kamu memikirkan mengeluarkan kata itu. Jangan berbahasa roh, tak tutup kamu. Jangan. Kata-kata kita nggak tahu. Tapi berbahasa roh. Yuk. Otakmu tuh saya tahu saya. Oh my god. Yuk. Kok tahu sih? Ya wes. Iya, apa nggak tahu. Ini memang lagi Roh Kudus pengen memang begini. Oh, iya. Buatku juga anak ini berantem juga. Oke. Ya, 3, 2, 1. Pikir kata-kata bebas. Kalau bahasa roh. Boleh skip nggak sih? Boleh skip nggak sih? No, jangan. Ayo, cepat. Dicoba dulu. Ya, dicoba dulu. Biar kita tahu semuanya. Ini bukan buat kamu tok soalnya. Ayo. Kame lama. Tersiksa sekali rasanya. Ima Dea. Kemabel. Keria. Suruh kerjain anak ini ya. Tak masuk akal. Mapu. Dari mana itu kata-kata? Mira. Oke. Gimana? Susah? Gampang? Oh ya jelas susah. Oke, terima kasih kepada Erik. Lumayan menghibur ya. Oke, seneng Feli langsung kayak Oke, sisanya dilanjutkan oleh Feli, nggak bersatu. Iya, jadi maksudnya bagaimana ketika kita nggak berbahasa roh, itu memang sulit. Jadi kalau kita hari ini cuma niru, ya kita kan cuma bisa niru satu pattern. Ya gitu, makanya sampai ditulis. Kok kalian baca ada bukunya yang menentang bahasa roh? Sampai ditulis kata-katanya. Kalau kamu baca, kayak orang berbahasa roh. Kelihatannya kayak keluar kepala, tapi memang nggak bisa ditiru 100%. Nah, aku part ini paling nggak suka soalnya. Paling menguji hati sekali kayak gitu loh. Jadi maksudnya kayak bagian gimana kita kalau hari ini ngomong bahwa kayak kita ngomong bahasa Arab itu ditiru dan sulit masalahnya. Bisa nggak bisa? Bisa, ngomong bisa. Tapi ya patternnya gitu-gitu aja dan kita nggak dapat maknanya. Ketika kita berbahasa Arab, hati kita bisa damai, tenang. Bahkan sampai nangis dipenuhi Roh Kudus. Bisa nggak bisa? Kayak gitu loh. Jadi kalau kita pengen berbahasa roh pun, ya kita bisa pakai untuk pada saat nyetir, nggak apa-apa. Kita bisa berdoa untuk orang loh itu. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Hari ini, ya apa ya gue cara berdoa, ya apa ya cara muji Tuhan. Aku nggak tahu apa kebaikan Tuhan. Ya bahasa roh. Tapi jangan lupa akal budi juga. Misalnya jangan semua apa-apa supranatural. Kamu nggak ngerti masalahnya, nah kayak gitu loh. Pakai juga akal budi. Tapi sering kali ketika aku kerja, kayak gitu. Dan enaknya kalau kita dalam berbahasa roh, kita nggak mikir karena didorong Roh Kudus. Gitu ya. Ini aku buka satu. Aduh, part ini tuh paling gak suka deh saya. Aduh, dari menguji hati sekali. Oke. Salah motivasi dikit aja. Dari tadi pas aku ngambil charger kayak, Tuhan tolong motivasiku benar. Kayak gitu. Nah, jadi bagaimana ketika kalian mungkin dalam kesehariannya kalian, ketika kalian takut, ketika kalian capek, ketika kalian lelah, ketika kalian dalam kondisi apapun, kalian nggak akan mikir kayak, loh, maksudnya kenapa kalian nggak mau pakai aja bahasa roh itu? Nggak apa-apa. Duh, kalian susah untuk memuji Tuhan, kenapa nggak dipakai? Kok kalian ini nggak mikir itu gitu, untuk ngelakuin itu. Ya gitu. Seringkali itu jadikan di last option, bahkan enggak, itu yang membenahi hidup kita, itu yang rekonstruksi apa yang salah dalam diri kita. Kayak gitu. Jadi ibaratnya ketika kita main HP, ya tapi ya berhikmat ya guys, berhikmat ya. Sekali lagi berhikmat. Jangan teriak-teriak gitu ya. Jangan sok-sokan gitu ya, ditabut mati loh kayak gitu kan. Kayak gitu kan kondisinya gitu loh.
Ini saya menirukan disclaimer untuk kebaikan Anda semua ya. Tuhan tolong bersihkan motivasi saya. Oke, jadi apa? Bagaimana ketika mungkin kalian lagi main, ketika, waduh ini hati berperang sekali kalau nggak suka di bagian ini saya. Nah, jadi bagaimana ketika kalian lagi main, ketika kalian lagi, ya kalau main ya main aja ya, jangan jangan bersarat juga bingung kalian nanti ya. Tapi bagaimana mungkin kerja, lagi nyetir, lagi apa, lagi sosmedan mungkin, kayak gitu. Jangan berpacaran sampai lihat film porno, nggak bisa begitu, kontras, nggak bisa ya, jangan ya, Feli berhenti Feli. Oke, jadi nggak boleh ya, jadi gitu Feli. Itu biasanya cuci itu biasanya. Nah, nggak apa-apa, maafin, nggak tega aku lihat kamu. Nah, jadi bagaimana? Mungkin hari ini kita bisa, kalau susah sekali ngomong hal bagian ini ya, makanya aku pengen lanjutin Feli aja tadi. Jadi bagaimana keseharian kita berbahasa Arab kita nggak akan mikir, kita bisa keluar sendiri karena dorongan Roh Kudus tanpa dengan kekuatan kita sendiri kayak gitu kan. Jadi harapanku kita bisa pakai, karena jangan pernah ragu, nggak mungkin ada orang yang bisa niru 100% terus-terusan kayak gitu. Capek, sungguhan capek. Daerah kita mikir capek. Apalagi niru-niru tiap minggu kalau ibadah. Ada nah ini loh, ada. Aku satunya, aku salah satunya. Dan langsung tak sombongin kayak gitu loh. Jadi kayak, oh iya, gitu. Salah aku. Kayak aku tadi kayak Simon lah yang mau beli karnya itu kayak gitu. Kayak gitu loh. Jadi bagaimana ketika setiap hari kita dalam penyembahan, kita dalam sati kita, gitu. Kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Kita pakai bahasa Arab. Jangan pas ibadah toh. Setiap hari kita. Nah ini kalau kita mau niru, siapa yang bisa niru selama 1 menit dengan kata-kata yang berbeda-beda? Loh tadi kok sama terus ya? Gue misalnya lala kah, ini kah, baba kah? Ya itu artinya beda dan ya jangan kaget kayak gitu. Orang bisa niru bisa, tapi nggak ada artinya, kosong. Kayak gitu. Jadi kalau hari ini kita kerja, hari ini kita lagi susah sumpek, hari ini kita capek, hari kita lelah, mungkin hari ini kita sedih, kita nggak bisa ngomong sampean, kita nggak bisa sampai kayak aduh gimana nih, kita berbahasa. Karena setiap kali aku sedih, ketika aku sedih pun hari ini aku juga berbahasa Roh, aku terus push diriku, aku terus minta dipenuhi Roh Kudus lagi untuk ngomong pada kalian kayak gitu loh. Jadi memang pure anugerah Tuhan bagaimana Roh Kudus memang nyatakan. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong horanata mana kaya sikaranata imana nekarana kita bisa ngapain aja, kita bisa nama takana habaya karena mana kaya sikaranata mana pada nekaraba, semenit pun juga bisa kayak gitu loh. Bukan sombong, tapi maksudnya bagaimana itu dorongan Roh Kudus gitu loh. Jadi kalau kita mau ngomong lagi nama takaya bisa beda lagi, kita nggak bisa lagi tiru. Tapi ya jangan kaget loh, kok beda-beda, kok aku enggak, itu bahasa bayi ya, yang lama-lama juga lama-lama juga semakin berkembang kayak gitu loh ya. Jadi pertama aku juga cuma nana doang kayak gitu, sampai aku pernah bercanda juga, saya sering cerita ini sama temanku kayak gitu, namanya David gitu. David beberapa pattern gitu kan, satu aku ada dua nih kayak gitu kan, kayak begini contohnya lagi kurang ajar kan gitu, saya kayak gitu, namanya orang baru bayi rohani ya guys kayak gitu loh kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita mau tiru kapanpun bisa, maksudnya kalau orang bisa tiru ya coba tiru kayak gitu. Apalagi yang memang kita sudah sering pakai. Kenapa kok bahasaku gini-gini aja? Karena kamu jarang pakai. Karena karunia itu dilatih. Semua karunia Roh Kudus itu dilatih. Dia kan semakin berdampak, semakin besar kapasitasnya. Pertama cuma nana doang kayak gitu. Tadi semi berbahasa Rosali tadi. Kayak gitu. Tadi maksudnya bagaimana motivasinya sulit sekali. Aku paling susah di arah ini. Kayak gitu. Tapi maksudnya kayak bagaimana ya itu sih. Bagaimana kita pakai itu. Bukan sekedar cuma apapun, itu membangun diri kita. Bahkan aku bilang siap pagi, ayo pakai untuk bisnis kalian, untuk semuanya. Kita doa untuk itu. Pakai itu berdoa untuk macam-macam. Spirit kita lagi jatuh, mau hati kita yang nggak enak berbahasa roh. Itu yang membangun kita. Mungkin kita nggak bisa langsung rasain, mungkin ketutup feelingnya. Tapi di alam supranatural, Roh Kudus sedang kerjakan sesuatu. Bisa jadi ketika kita nangis sambil nama tak kayak darah gitu misalnya, tapi di alam supranatural pas Tuhan denger lagi ketawa-ketawa gitu, ceritain kebesaran Tuhan, bisa guys kayak gitu loh. Jadi kalau hari ini kita mau tiru, ya tirulah. Kalau misalnya apalagi yang sering pakai, lebih sulit lagi ditiru.
Kalau yang cuma nana mungkin orang bisa meniru, tapi mereka capek. Kalau kita cuma seret gitu loh, ya paling kita cuma seret aja kalau kita ngomong semenit 2 menit gitu. Gitu. Misalnya kalau semenit sejam 2 jam kita seret aja paling, seret ya. Jadi ngomong apa ya nggak tahu, seret minum aja gitu, kan gitu doang. Tapi kita ngerasa sebuah keenakan kayak gitu. Jadi bahasa roh sangat penting buat diri kita sendiri terutama dan untuk orang lain. Eman kalau kita nggak mau pakai ini, cuman sebuah ya udah aku tadi suruh dulu. Eman akan lebih banyak pengalaman bersama dengan Tuhan ketika kita pakai itu. Oke, jadi sampai sini. Nanti sisanya dijelaskan semua karunia tadi sampai minggu depan ya. Kayak gitu sudah selesai untuk berbahasa roh. Jadi jangan khawatir, jangan ragu. Memang ada fasenya kita ragu karena sering banyak orang yang ngomong bahasa palsu itu ada. Gitu. Percayalah ketika tumbang tangan sama kamu yang doain kalian bahasa roh. Kalau bener ya udah nggak usah ragu. Kalau salah pun Tuhan pasti koreksi kok. Ada itu kejadiannya. Bahasa rohmu salah, tembak der. Kayak gitu. Mesti ditembaknya, misalnya didoain ulang kan, timah Roh Kudus terbang. Kayak gitu. Ngerti ya, jadi gak usah khawatir. Tuhan gak pernah tutup mata. Kalau niatmu baik, memang pengen bersekutu. Karena aku cuma bilang gini, Tuhan aku minta bahasa roh. Karena aku pengen one step dekat denganmu. Tuhan kasih, puji Tuhan. Karena aku juga gak ngerti. Aku ngerasa bahasa roh itu palsu dan lain-lain. Kayak apa sih kata-kata gitu doang. Tapi di saat aku ngomong doa, sebelah amin 7. Tuhan, aku cuma pengen, kalau ini alat untuk mendengar, untuk mendekatkan diri kepadamu, naik satu level. Gak apa-apa, karena aku pengen satu level dekat denganmu. Aku minta itu dalam nama Yesus. Itu caranya, kita minta dalam nama Yesus. Kita rindukan. Kita nggak ngerti gunanya, banyak nggak ngerti mungkin. Karena kita belum ngalamin. Kita taunya fungsi luar doang. Tapi lebih banyak pengalaman supernatural yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Kayak gitu. Oke, jadi percayalah bahwa bahasa roh itu lebih, jadi mintalah. Kalau yang belum mintalah. Puasalah, tidak apa-apa. Itu one step untuk kalian lebih dekat dengan Roh Kudus. Padahal itu mendekat dengan Tuhan gitu ya, dengan lewat bahasa roh ini. Kayak gitu. Ini karunia penting karena ini membuka karunia yang lain. Karena karunia doa ini luar biasa. Jujur aku selalu pakai dan aku seneng banget. Kayak gitu tuh pakai dalam penyembahanku, dalam apa? Kayak semuanya. Gitu. Dalam takut, apa kok? Ya, jangan takut mendewakan. Tidak ada bahasa yang disewakan. Itu doa guys. Ya. Oke. Oke, sampai sini mau tanya tentang bahasa roh boleh? Nggak ada, kita selesai. Minggu depan dijelaskan lebih detail sama Feli. Semua karunia tadi nubuatan, mujizat, hikmat, dan ini juga ada membeda-bedakan roh dan juga menafsirkan bahasa roh. 9 buah roh. Kembali kita cetir, aduh, filenya sebelum dikasih. Ada? Kalau udah ngantuk semua nih. Oke ya, dengan itu semua ya, agak panjang ya, kok ngomong bab Roh Kudus memang.